untuk menambah ilmu di pagi hari ini. Terus juga sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para umatnya gitu ya. Insya Allah kita juga termasuk umatnya yang semoga bisa dapat syafaat beliau di akhir zaman kelak. Nah, ibu-ibu ya, pagi-pagi saya mau sapa dulu ya. Kayak tadi, saya kan nggak tahu ya di sini ibu-ibunya udah pada ibu-ibu atau masih calon ibu-ibu. Coba boleh dikasih reactionnya ya. Kalau yang ibu-ibu siapa aja nih di sini? Silakan. Boleh dikasih reaction atau di chat juga boleh. Oh, kan banyak sekali. Alhamdulillah. Oh iya, Masya Allah. Ada Mbak Reni, ada Mbak Harum. Coba kalau yang calon ibu nih, siapa nih? Boleh kasih reactionnya juga. Banyak nih kayaknya juga saya termasuk. Ada Mbak Fitri, ada Mbak Atina, halo. Mbak Atina, oh ada lagi di chat. Ada Mbak Dita, Mbak Fitri ya. Woi, Mbak Rati ini ibu dengan 2 anak, Masya Allah. Itu kita banyak-banyakan anak ya. Ada Umi Farah di sini anaknya 7 ya. Coba, oke lanjut dulu ya. Nah sebelumnya saya kenalan dulu ya, ibu-ibu. Perkenalan saya Ana Nahwira. Saya sekarang di Kominfo ya, kerja biasa gitu. Terus alhamdulillah diamanahi buat jadi pemandu acara hari ini gitu. Tapi nanti ada yang lebih keren gitu ya pembicara kita. Kita mungkin oh udah ada teh zizinya lagi. Udah ada teh zizinya ya. Nanti kita bisa mulai temanya. Oh ya, Mbak Umi boleh di itu dulu di up apa sih tema kita hari ini tuh kita mau bahas apa gitu. Biar ibu-ibu pada tahu. Nah, ini dia ya teman-teman, ibu-ibu. Kita hari ini kedatangan ya tamu istimewa yang bakal berbagi cerita dan bakal berbagi ilmu gitu. Kita akan bertemu dengan Teh Kisma Fauzia ya. Teh Zizinya udah ada di sini ya. Kita kasih aplaus dulu. Ya, kita kasih aplaus dulu ya. Walaupun nggak kedengeran, saya yakin ibu-ibu pada aplaus di rumahnya. Oke, ini ada Teh Kisma Fauzia. Mau bahas apa sih? Dan ternyata mau bahas tentang psikologi ibu. Mom, are you okay? Gitu ya. Wah, kenapa nih kok ibu-ibu ditanya, are you okay? Gitu. Kayaknya ada sesuatu dengan ibu. Oke, mari kita cek dulu nih. Teh Zizi, punten ini. Oh, manggilnya Teh Zizi. Ya, Cek, cek. Oh Assalamualaikum. iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Teh Zizinya. Kita mau mulai langsung aja ini pada Teh Zizi. Kita langsung mulai. Ya. Iya, mau enggak? Oh, gitu. Karena udah Baik. dateng ya. Kan ibu-ibu juga udah gak sabar mendengarkan eh ininya Teh Zizi ya, materinya. Sebelumnya, sebelumnya izinkan saya membacakan CV Teh Zizi. Izin ya Teh. Iya, Siap. punten nih. Eh, Pembicara kita hari ini gitu ya. Teman-teman bisa nanti cek IG-nya ya, saya udah cek gitu ya. Mantap-mantap banget Teh Zizi @Zizi Fauzia. Insya Allah. Terus Teh Zizi ini lahir di Baghdad ya, di Irak tahun 1982. Terus menikah tahun 2006 sama Bapak Muhammad Iqbal, ya, seorang psikolog juga. Ini kayaknya sering diskusi psikologi enggak di rumah. Terus sudah dikaruniai 3 anak ya Teh, Alhamdulillah. Terus sekarang tinggalnya di Pamulang, Tangsel, deket lah sama kos saya. Terus pendidikannya 6 tahun di Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta. Nah, santriwati banget ya kan. Terus S1-nya di Psikologi UIN Syarif Hidayatullah. Sekarang aktivitas Teteh ya sebagai co-owner lembaga rumah konseling. Masya Allah. Kita bisa kulik ya teman-teman lembaga rumah konselingnya. Terus konselor dan penyuluh masalah suami istri dan keluarga. Cocok ini jadi teman curhat ya. Terus konsultan di Rumah Keluarga Indonesia, Masya Allah. Ini Desi sangat ini ya, sangat benar-benar tempat curhat para ibu-ibu deh kayaknya nih.
Insya Allah, jadi semoga bisa berbagi ilmu yang banyak buat kita hari ini. Oke, kita izin langsung ke Teh Zizi aja ya. Oke ya, Baik, Mbak siap. Umi dan yang lainnya siap-siap. Oh iya, nanti teman-teman nih harap diperhatikan gitu ya. Semoga materinya bisa membawa keberkahan nanti. Terus mungkin nanti ada ibu-ibu yang mau tanya juga silakan. Di akhir nanti kita ada boleh ada 3 yang nanya. Terus nanti kita mau main game sedikit. Gitu aja. Oke, mangga saya serahkan ke Teh Zizi ya. Baik, Oke. Jazakillah khair. Makasih banyak Teh Ana yang sudah menceriakan pagi ini dengan sapaan-sapaan penuh semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, beramin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurlah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sapa salam dan penuh senyuman buat teman-teman dimanapun berada. Saya nggak usah panggil Ibun kali ya. Saya pengen panggilnya teman-teman aja deh gitu ya. Karena saya pengen teman-teman meskipun kita di sini berkumpul untuk upgrading kemampuan kita, pengetahuan kita tentang keibuan, tapi saya pengen teman-teman menjadikan momen ini sebagai me time gitu ya, bahwa eh, beban sebagai orang tua, tanggung jawab dan peran sebagai orang tua itu nggak akan ada habisnya gitu. Tapi beban sebesar apapun itu nggak bisa dipanggul kalau kita melupakan diri kita sendiri. Makanya saya pengen mengajak teman-teman untuk mengingat bahwa selain kalian itu adalah istri dari seorang suami, ibu dari anak-anak, kalian pun adalah seorang individu, seorang perempuan gitu, yang punya individualitas, yang punya keinginan, yang punya cita-cita, yang punya hobi, gitu ya. Jadi jangan sampai kehilangan diri sendiri gitu, ketika kita menjalankan peran kita sebagai orang tua atau apapun itu, gitu ya. Salam hangat buat teman-teman di komunitas Makna Ibu ya. Ini pertama kalinya ya saya bergabung dan bersilaturahim di sini. Terima kasih banyak untuk kesempatannya ya. Tadi udah ngeliat video singkatnya ya. Timnya banyak banget dan kayaknya eh, lucu-lucu, rame-rame orangnya gitu ya dari deskripsinya. Semoga komunitas makna Ibu ini selalunya Allah istiqomahkan dalam syiar kebaikan ya, menjadi wadah penyemangat gitu buat sesama perempuan gitu. Karena saya ngelihat sedih banget sekarang sesama perempuan tuh lebih banyak ngejulit, lebih banyak merendahkan, lebih banyak menjatuhkan gitu. Padahal kita sesama perempuan, apalagi muslimah, seharusnya kita saling mensupport dan saling membackup gitu ya. Amanah yang diberikan kepada saya kali ini adalah untuk membahas tentang Mom, are you okay? Gitu. Sekarang saya mau tanya balik nih buat teman-teman di luar sana. Are you okay, guys? Saya tahu nih, karena dari terawangan saya nih, Oh, I'm dari not dari okay now. dari terawangan saya nih, kayaknya nih ada yang lagi capek, ada yang lagi kepikiran karena mau liburan tapi nggak punya duit. Susu, ada yang susu nih ya. Ada yang kayaknya masih capek dari kemarin habis banyak banget kerjaan, apalagi ini udah akhir tahun ya. Teman-teman, mungkin teman-teman di tempat kerjanya ini lagi dikejar dengan deadline, tenggat waktu dan lain sebagainya. Oh, ada juga yang I'm not okay. Well, it's okay if you're not okay. Eh, itu artinya kalian adalah orang-orang yang normal, manusia yang memang merasakan yang namanya lelah, bosan, gitu ya. It's okay, gitu. Kalau kalian lagi ngerasa nggak oke atau so-so, berarti saatnya kalian untuk rehat dulu, gitu ya. Dan rehatnya itu ya jangan kemudian disambi dengan kerja mental. Raganya mungkin udah nggak kerja lagi, gitu ya. Raganya mungkin udah rebahan, gitu ya. Tapi pikirannya malah overthinking atau negative thinking. Nah, itulah yang membuat kita jadinya ngerasa nggak betul-betul istirahat, gitu. Nah, tentang masalah Mom, are you okay? Ini saya ngelihat banyak banget fenomena
ibu-ibu, perempuan yang mereka itu sebenarnya udah dalam batas yang burnout. Burnout itu artinya udah di atas dari stres, kelelahan, kewalahan, baik itu secara fisik maupun mental. Mungkin fisiknya tidak kerja terlalu berat, tapi mentalnya ini yang terkuras habis, gitu ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena bisa jadi dia sudah mulai lost contact dengan diri dia sendiri. Jadi lost contact itu bukan hanya karena komunikasi dengan orang lain, ya, tapi kita juga harus terkoneksi dengan diri kita sendiri. Coba teman-teman, di pagi hari ini, pada aware nggak sih dengan kondisi mental kalian masing-masing? Eh, Karena dari sejak kalian bangun tadi pagi, yang terfikir selalunya adalah beban-beban dan tanggung jawab, ya kan? To-do list ada banyak banget, panjang banget nih. Kewajiban dan tugas yang harus diselesaikan hari ini sampai ke akhir tahun nanti gitu. Sehingga pikiran kita terfokus pada yang eksternal, tapi kita lupa pada diri kita sendiri. Pernahkah kita mengajak bicara sama diri kita sendiri? Pernahkah kita terhubung gitu dengan diri kita sendiri gitu? Menanyakan pada diri kita sendiri, apa kabarmu hari ini? Apa yang lagi kamu rasain? Kenapa pagi ini kamu itu kok marah-marah? Adakah kita mencoba mencerna, kenapa ya pagi ini kok senggol bacok ya sama suami sama anak-anak? Padahal suami sama anak-anak kita ya sama aja kayak kemarin-kemarin. Tapi kok hari ini kayaknya kita galak, kok kayaknya hari ini kita sewot, kok kayaknya hari ini kita pengen banting piring. What's wrong? Nah, itu tandanya bahwa kita kurang terkonek sama diri kita sendiri. Coba deh kita ajak bicara diri kita sendiri. Am I hungry? Apakah saya lagi lapar? Karena kalau kita lagi lapar, efeknya adalah kita jadi angry. Makanya ada kolaborasi dua kata, hangry. Hangry itu adalah orang yang angry gara-gara hungry. Makanya teman-teman yang punya anak-anak masih kecil-kecil ya, yang makannya masih disuapin, sebelum kalian nyuapin anak-anak, pastikan kita pun sudah terisi dulu. Jangan nyuapin anak-anak sedangkan kitanya masih kelaparan. Ya kan? Betapa banyaknya kita nih yang kalau nyuapin anak-anak jadinya buru-buru, nggak sabaran gitu ya. Karena kita sendiri udah dalam kondisi kelaparan gitu ya. Sebagaimana kita naik pesawat kan ada instruksinya sama pramugari ya. Kalau terjadi kondisi darurat di mana tekanan udara di dalam kabin itu lebih rendah, bakal keluar tuh kan yang namanya selang oksigen itu. Instruksi pramugari bilang bahwa kalau kita ngajak anak-anak kita duluan yang masang diri kita sendiri, baru kita pasang ke anak kita. Artinya apa? Kita orang tua tuh nggak bisa membantu kalau kitanya tidak memastikan diri kita sudah terpenuhi dulu kebutuhannya. Jadi sebelum kita nyuapin anak-anak, pastikan kita dulu udah makan, ya setidaknya nyemil lah gitu ya, sehingga kita nggak jadi senggol bacok gitu ya. Nah, awareness kayak gini nih, mencoba menganalisis diri sendiri, melihat dan mengaca, bercermin tentang diri kita sendiri adalah termasuk bagian dari kecerdasan emosi. Dan semakin cerdas orang secara emosional, maka dia akan eh, lebih lebih rendah resikonya untuk tertimpa stres, tertimpa burnout, apalagi depresi gitu ya. Dan di slide selanjutnya adalah kita ini teman-teman sebagai orang yang udah dewasa. Di sini semua udah dewasa kan ya? Usia udah di atas 20-an kan ya? Kalau saya tuh kayaknya yang paling tuir di sini. Saya 41 usia saya. Jadi kita nih sebagai orang dewasa ini itu bukan lagi posisinya yang sebagai cangkir. Cangkir itu kan berarti ya nunggu dituangin minuman gitu ya. Tapi posisi kita adalah sebagai sebagai teko. Mau itu single kah atau udah double? Mau kita sudah menikah kah atau belum? Makanya sekarang ada fenomena yang namanya dibilang sandwich generation kan ya. Di mana anak-anak muda yang produktif, yang sudah bekerja, yang sudah mandiri, mereka harus membantu dan menanggung orang tua maupun adik-adiknya gitu ya. Jadi kita ini selalunya harusnya berperan dan memberi gitu. Dan itu adalah tanda kesuksesan seseorang. Jadi buat teman-teman sekarang yang eh, ngerasa bahwa kok kayaknya saya terus yang harus ngasih. Alhamdulillah,
Tandanya Allah memberikan begitu besar nikmat kepada kita. Allah kasih banyak limpahan rizki buat kita sebagai sarana untuk kita bisa salurkan kepada orang lain. Gitu. Kita menjadi teko untuk orang lain itu adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa. Gitu. Bukankah Rasulullah SAW juga bilang bahwa orang yang memberi itu lebih mulia daripada orang yang menerima, lebih baik daripada minta-minta, gitu ya. Nah, gimana kita bisa menjadi pemberi, giver, menjadi teko kalau kitanya sendiri dalam kondisi kosong. Orang single aja kita tetap harus memberi, apalagi ketika kita sudah menikah, sudah punya anak-anak. Kita sebagai perempuan nih, dari awal kita bangun melek sebelum subuh dibandingkan orang lain, sampai kita nanti yang terakhir kali merem di malam hari, seringnya kita selalu mendahulukan orang lain, mendahulukan suami kita, mendahulukan anak-anak kita, mendahulukan orang tua kita. Ya kan? Itulah kenapa perempuan kalau mau pergi, selalunya dia yang terakhir kali keluar dari rumah. Memastikan bahwa semua barang udah ke bawah, memastikan bahwa semua pintu sudah dikunci, nggak ada lagi kompor yang nyala. Perempuan selalunya memikirkan orang lain di dalam keluarganya. Dialah baru yang terakhir. Anak-anak suami udah rapi duluan, dia yang terakhir kali mandi, gitu ya. Makanya kita nggak bisa menjalankan peran kita sebagai teko untuk menuang minuman kalau tekonya kosong. Jadi wajib banget kita untuk memprioritaskan diri kita sendiri. Di pagi hari, setelah sholat subuh, setelah tilawah, setelah baca zikir, pastikan bahwa kita punya waktu untuk diri kita sendiri. Entah itu kita minum minuman kesukaan kita, sambil kita eh, membaca buku kah, atau kita nulis jurnal kah, atau kita ngelihat video-video lucu kah, gitu ya, untuk menjadi penyemangat hari, gitu ya, atau pakai skincare yang kita suka untuk supaya kita lebih ngerasa memanjakan diri sendiri, gitu. Karena tanggung jawab seharian itu akan ditimpakan ke atas kita dan kita harus menyelesaikannya, gitu ya. Jadi jangan jadi teko kosong. Pastikan kita harus merefill terus. Inilah yang disebut dengan self-care. Dan self-care, merawat diri sendiri itu adalah bentuk dari kita mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri itu bukan selfish ya, bukan egoisme ya, bukan anania. Ananiah itu adalah egosentrisme. Tapi ketika kita mencintai diri kita, itu adalah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan kita kehidupan, memberikan kita begitu banyak rizki, rahmat, potensi dalam diri kita. Kita memuliakan Allah dengan kita merawat diri kita sendiri. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin sering kali ngerasa capek, lelah, bosen, marah, tertekan, gitu. Itu adalah hal yang manusiawi, ya. Singkatannya adalah BLAST. BLAST. Bored, lonely, angry, stressed, dan tired. Terutama para para teman-teman sebagai seorang ibu yang mungkin tanpa terasa ternyata mengalami yang namanya kesepian. Itulah kenapa banyak teman-teman itu ngerasa kok jadi sering ngomel-ngomel gitu ya, terus jadi posesif sama suami nggak dibolehin untuk pergi kumpul sama temennya gitu ya. Udah gitu ketika di rumah kok ngerasa bahwa suami itu nggak dengerin ketika kita lagi ngomong. Itu adalah tanda-tanda bahwa kita ini lagi mengalami yang namanya kesepian, loneliness. Dan ternyata masalah kesepian ini menjadi bagian dari masalah kesehatan WHO bahkan. Bahkan di Jepang ada kementerian kesepian masa. Itu di Jepang. Adakah teman-teman di sini yang pernah ke Jepang? Saya juga baru tahu itu ketika saya menonton podcast dari pakar ya bahwa di Jepang aja fenomena kesepian itu menjadi masalah negara gitu. Karena dampaknya besar sekali. Orang-orang yang merasa kesepian jadi merasa bahwa dia tidak ada keberhargaan diri, nggak ada optimisme, nggak ada semangat untuk produktif, dia terlepas hubungannya dengan manusia lain, dia akhirnya mengurung diri gitu ya. Sebagaimana yang fenomena hikikomori gitu di Jepang yang orang-orang banyak mengurung dirinya di dalam rumah gitu. Itu sebenarnya lebih kepada kesepian secara psikologis dan bukannya karena
tidak adanya keramaian. Dan itu juga yang banyak dirasakan oleh banyak perempuan saat ini, terutama ibu-ibu. Tahu nggak kenapa ibu-ibu itu ngomel itu suaranya meninggi, keras? Karena mereka tidak cukup merasa didengarkan. Kalau kita ngomong sama seseorang dan suaranya meninggi, tandanya dia merasa jauh dengan kita. Makanya teman-teman kalau kita ngomong sama orang-orang tersayang kita, suami kita, orang tua kita, anak-anak kita, tolong jaga intonasi suaranya. Semakin kita meninggi, semakin omongan kita tidak akan didengarkan. Karena secara insting, orang ketika merasa dirinya terancam, maka dia bakal close 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 down istilahnya. Mereka bakal shut down, mereka akan menutup dirinya sendiri. Telinganya dia nggak tutup seperti ini, tapi secara mental dia eh, betul-betul menutup pendengarannya dari mendengarkan orang yang kata-katanya itu nadanya itu mengancam. Jadi buat teman-teman, kalau pengen melihat bahwa seseorang itu ngerasa deket sama kita atau enggak, lihatlah bagaimana cara dia berbicara sama kita. Kalau dia meninggi, kalau dia marah-marah, apalagi dia menunjuk, tandanya dia merasa jauh dari diri kita. Gitu ya. Makanya nggak ada orang yang ketika dia berantem tuh dia bisa berhadapan seperti ini. Kalau dia dengan orang yang dia sayangi, pasti ketika dia meninggi intonasinya, dia nunjuk-nunjuk, dia akan mundur, gitu ya. Karena secara psikologis dia merasa dirinya sebenarnya jauh dengan kita. Jadi kalau kita merasa dalam kondisi yang bosan, kesepian, angry, stress, tired, coba cari deh, datangnya dari mana? Apa karena kita yang sering kali berpikir negatif tentang diri kita sendiri, gitu ya? Misalnya nih, banyak di perempuan yang ketika dianya lagi galau, lagi nggak mood untuk ngomong, dia lagi marah, itu dia malah menutup diri dari suaminya. Suami nanya, yang kenapa sih kamu diem aja dari tadi? Kamu marah ya? Terus jawaban kita apa? Enggak, aku nggak marah. Tapi dia diem gitu sampai 3 hari ke depan gitu ya. Itu artinya bahwa dia mensabotase dirinya sendiri gitu. Makanya teman-teman ketika kita lagi merasa lagi eh, lagi down, lagi kesepian, reach out lah. Istilah anak sekarang tuh reach out. Reach out itu adalah terhubunglah dengan orang yang kita percaya, dengan kita cerita, dengan kita meminta untuk dipeluk, gitu ya. Karena itu menandakan bahwa kita mencoba membantu diri kita sendiri. Kebanyakannya kita kan enggak. Ketika kita lagi galau, ketika kita lagi stres, ketika kita lagi marah, kita malah menyendiri dan menolak gitu untuk terhubung sama orang lain. Padahal di momen-momen seperti itu, kita justru membutuhkan support dari orang lain. Makanya teman-teman, penting banget nih kalau kita lagi merasa galau atau kita lagi marah, kita ungkapin kepada pasangan kita. Dan ngungkapinnya itu bukan dengan marah-marah. Sebagaimana tadi saya bilang, it's okay to not be okay. Kayak judul drakor ya jadinya ya. It's okay to not be okay. Sangat normal sekali ketika kita lagi ngerasa nggak fine-fine aja. Sangat normal sekali kita ngerasa ini yang namanya marah, kecewa, cemburu. It's okay. Yang penting kita mengekspresikannya dengan sehat dan bukannya malah melampiaskan. So, marah is fine. Tapi marah-marah, no. Ingat bedanya ya. Jadi kalau teman-teman lagi ngerasa marah sama suami karena dia mungkin mengecewakan kita, ekspresikan itu kepada suami. Tapi harus dijaga ya cara kita mengekspresikan. Mengekspresikan itu ya secara santun, secara terbuka dan to the point. Kita bilang, misalnya ya, kita tersinggung atas ucapan dia pas tadi lagi kumpul keluarga. Ya kita bilang, misalnya suami nanya, kenapa sih kamu kayaknya diem aja? Gitu. Ya kita bilang, "Eh, karena aku kecewa sama omongan kamu tadi pas lagi kumpul keluarga. Aku harap kamu nggak ulangi lagi ya, karena aku sakit hati banget." Itu dia, to the point. Kita perjelas penyebab dari kemarahan kita apa dan kita perjelas juga harapan kita ke depannya. Gitu. Itu adalah tanda ekspresi emosi yang sehat, teman-teman. Jadi jangan sampai
orang-orang tersayang kita itu malah harus nebak-nebak kesalahan mereka apa, kita lagi mikirin apa gitu. Ini artinya adalah kita memberikan contoh eh, kecerdasan emosional gitu pada keluarga kita bahwa beginilah cara kita untuk berbicara tentang perasaan. And it's fine. Dan ini bukanlah sebuah aib ketika kita membicarakan rasa sakit kita, kecewa kita gitu, ya. Dan ini penting banget buat pasangan kita mendengarkan penyebabnya dan harapannya supaya menjadi pembelajaran buat dia. Gitu, ya. Bukan dengan kita marah-marah, teriak-teriak, nunjuk-nunjuk gitu ya. Kamu tuh ya tega banget dengan kamu nggak punya perasaan. Nah, ini nggak sehat. Melampiaskan emosi itu tidak sehat. Ekspresikan. Dan ingat, untuk kita supaya bisa mengekspresikan secara sehat, tentunya kita butuh filter. Filter bahwa kita kita harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang keluar dari lisan kita. Orang dewasa itu seperti itu. Dia tidak akan sembarangan bicara karena dia tahu ini semuanya akan dipertanggungjawabkan. Jadi berarti sebelum kita ngomong, kita harus berpikir dulu gitu. Ya itulah manusia dewasa yang punya kecerdasan emosional bahwa tiap kali kita berbicara pasti ada implikasinya, ada konsekuensinya. Makanya dia berhati-hati. Sebagaimana Rasulullah SAW bilang, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau nggak ada, mendingan diam aja. Itu kepada orang lain. Begitu juga pada diri kita sendiri. Gitu. Kita lebih sering self-criticize daripada self-appraisal. Kita lebih banyak negatif self-talk dibandingkan positif self-talk. Kita lebih sering jelek-jelekin diri kita sendiri pada diri kita sendiri. Padahal Allah itu maha penyayang, maha pengasih, gitu ya. Allah jauh lebih dekat kepada kita dibandingkan urat nadi kita sendiri. Tapi kenapa kita malah menjelekkan diri kita sendiri? Karena kalau kita jelekin diri kita sendiri, berarti kita menjelek-jelekkan Allah yang sudah menciptakan kita begitu sempurna, gitu. Ya, jadi tentang emosi ini coba kita belajar untuk mencernanya sendiri. Terus gimana dong tentang masalah luka batin kita yang sejak dari kita kecil mungkin kita mengalami yang namanya kekerasan, orang tua kita selalu nyalah-nyalahin kita. Teman-teman, we have a choice. Saya dengar dari sebuah podcast, mohon maaf ya, saya nggak mengutip siapa tokoh podcastnya secara jelas karena saya juga lupa, saya dengarnya dari siapa aja, tapi saya dengar begini. Hidup itu di antara huruf B dengan D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. Abjad antara B dan D itu apa? C kan ya. Nah, C itu adalah choices, chances, dan challenges. Antara B dan D itu ada pilihan-pilihan, choices, chances, kesempatan-kesempatan, dan challenges, tantangan-tantangan. Kita mau bersikap apa, mau merasa apa, itu kita yang memilih. Dari mana kita tahunya? Karena bisa orang ditimpa dengan hal yang sama, tapi cara mereka mencernanya, cara mereka bereaksi dan meresponnya berbeda-beda. Saya banyak sekali menangani kasus-kasus perselingkuhan. Ada seorang istri yang bersyukur suaminya berselingkuh sehingga dia makin yakin bahwa dia akan memilih jalan menjadi single lagi, mengambil jalan perceraian, menegaskan bahwa memang betul ternyata prasangka dia dan kesimpulan dia selama ini tentang suaminya yang zalim itu ternyata benar. Tapi ada juga istri yang meraung-raung bahkan pengen bunuh diri karena mendapati suami selingkuh. Peristiwa yang sama, tapi responnya berbeda. Sebagaimana juga saudara-saudari kita di Palestina, teman-teman. Seorang ibu, seorang ayah yang rumahnya sudah rata, anak-anaknya sudah meninggal syahid, mati syahid, tidak ada penghidupan, tidak ada maisha, tidak ada pekerjaan, tidak ada makanan, tidak ada air, bahkan udara saja itu penuh dengan racun fosfor, tapi mereka memilih untuk tetap menegakkan kalimat tauhid. La ilaha illallah, bahkan alhamdulillah. Ya Allah, dalam situasi yang seperti itu,
Bisa aja mereka untuk mengutuk-ngutuk Israel, mengutuk keadaan, marah terhadap semuanya, marah terhadap dunia, marah terhadap Israel gitu ya, mencaci maki, keluar kebinatangan tuh sah-sah aja. Kalau semua hal direnggut dari diri kita, pastinya kita akan marah gitu ya. Tapi enggak, mereka memilih malah melantunkan kalimat thayyibah gitu. Artinya apa? We have a choice. Kita punya pilihan. Ketika kita ngelihat rumah penuh dengan coretan krayon anak-anak di dinding, kita bisa milih mau bereaksi dengan marah atau merespon dengan penuh kesyukuran. Tahukah teman-teman, ketika dinding itu penuh dengan coretan krayon, kita mungkin marah-marah ngelihatnya, berpikir gimana caranya untuk membersihkannya, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk ngecatnya. Padahal di luar sana ada ibu-ibu, ada para ayah yang menangis, bersujud di atas sajadahnya di sepertiga malam, berharap anaknya bisa bangkit dari tempat tidur untuk sekedar memegang pulpen atau pensil atau krayon. Karena anak-anaknya harus terbaring di atas tempat tidur rumah sakit. Ketika kita ngelihat banyak mainan berantakan di atas lantai, minuman lengket bertumpahan, padahal baru 15 menit lalu kita rapihkan dan kita pel, kita bisa memilih mau marah-marah, mau cubitin anak-anak, atau kita bersyukur bahwa ternyata anak-anak kita hidup sehat, walafiat, mereka bisa berlarian. Ada minuman lengket, tandanya masih ada rizki di dalam rumah berupa makanan yang halal dan thayyib. Kita bisa memilih merasa keberisikan dengan teriakan anak-anak, rewelnya mereka, manggil-manggil nama kita, atau kita bersyukur bahwa mereka bisa berbicara. Menangisnya karena rebutan mainan, bukan karena kaki mereka diamputasi karena terkena reruntuhan bom Zionis. Kita bisa memilih teman-teman. We have a choice. Dan itu adalah powerful banget. Hanya manusia yang Allah berikan pilihan untuk bagaimana dia merespon terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Ada emosional teman-teman. Nah, saya pengen nih, pengen dengar juga respon dari teman-teman nih tentang gambar ini ya. Ada mangkok-mangkok buat teman-teman tim Makna Ibu. Nah, ini mangkok-mangkok ini, saya pengen tahu nih respon dari teman-teman gimana. Nanti nyalain aja ya soundnya ya, Eh, unmute gitu maksudnya. Ini kan ada 6 tipe mangkok. Kira-kira yang paling cocok buat jadi pajangan di dalam ruang tamu kita, yang jadi pajangan lah, itu yang mana kira-kira? Yang menurut kalian itu bernilai dan berharga. Pink. Kira-kira yang mana? Yang pink Pink. ya? Oke. Sip. Teman-teman yang lain gimana? Yang pink. Oh, yang biru. Yang ada 4 itu ya. Bagus ya, ada bunga-bunganya ya. Paling kiri bawah. Oke. Paling kiri bawah. Oke. Paling kiri bawah. Berarti sip. Ada lagi teman-teman? Kecil-kecil bertumpuk. Oke, sip. Berarti warna biru ya. Yang pojok kiri bawah. Pojok kiri itu bukan yang mangkok itu ya. Bukan yang mangkok ayam itu ya. Kan ya. Tengah atas. Oke, sip. Ada lagi yang mau merespon? Nggak ada? Oke, teman-teman. Kalau yang teman-teman pilih itu adalah yang warna pink, ya, yang ada bunga-bunganya, itu cantik banget ya. Kiowo banget ya. Itu sebenarnya adalah, oh yang ayam ada juga. Oh, ayam. Pink. Oke, siap. Yang pink itu teman-teman, itu sesungguhnya adalah eh, mangkok makannya anjing sebenarnya. Tempat makannya anjing. Itu ya.
Dia dihias begitu rupa ya, eh, estetik banget gitu ya untuk tempat makan anjing gitu ya. Tapi ya gitu, tetap aja dia adalah tempat makan anjing. Ini bukan berarti dia sesuatu yang terhina atau gimana ya gitu ya. Lalu yang pilih eh, biru di atas itu eh, yang indah banget gitu ya, gaya apa ya, gaya Jepang ya atau gaya Cina, itu sebenarnya mangkok yang paling murah di antara semua mangkok ini. Mungkin bisa 100.000 dapat 4 kali ya gitu. Bahkan lebih murah dari itu ya. Buat teman-teman yang mungkin memilih mangkok ayam, wah berarti seleranya ini nih, seleranya tinggi nih. Karena mangkok ayam bakso ini adalah salah satu mangkok yang terjual paling mahal di balai lelang eh, Sotheby's atau Christie's gitu di Inggris. Karena mangkok ini mangkok antik ya. Jadi meskipun kelihatannya kayak mangkok bakso atau mie ayam, tapi ternyata mangkok ini sangat-sangat bersejarah. Dan ini bukan mangkok sebenarnya, tapi dia itu gelas. Kalau orang Chinese itu kan gelasnya pun bentuknya seperti mangkok gitu ya. Tapi ini mangkok dari dinasti Ming, jadi sangat-sangat bersejarah sekali dan nilainya itu jutaan dolar gitu ya. Nah, sedangkan yang nomor 1, nomor 3, sama yang nomor 4, ini tadi ada juga yang pilih ya, yang nomor 4 ya keren ya, yang pojok kiri katanya. Berarti seleranya anti mainstream nih. Mangkok-mangkok buluk ini ternyata dia tidak antik gitu ya, tapi dia adalah sebuah karya seni yang punya aliran wabi-sabi ya. Jadi mangkok-mangkok buluk ini yang kelihatannya eh, tidak simetris, kayak asal-asalan, kayak prakarya anak-anak kita yang masih SD nggak sih? Seadanya gitu dibikinnya gitu ya. Justru ini adalah sebuah karya seni, teman-teman. Yang tempatnya adalah bukan di toko, tapi di galeri. Gitu. Yang tiap dari guratannya itu punya makna. Yang tiap dari lekukannya itu ada nilai filosofisnya. Dan tentunya nilai jualnya juga sangat tinggi sekali karena dia merupakan karya seni. Kok ada gitu ya, benda buluk kayak begini malah dipandang indah gitu. Karena ternyata eh, ini adalah aliran filosofi wabi-sabi. Jadi nanti teman-teman Google aja sendiri ya. Wabi-sabi itu adalah sebuah filosofi Jepang ya, yang memandang keindahan pada hal yang tidak sempurna dan tidak selesai. Jadi teman-teman ngelihat kayak begini kan kayak belum selesai gitu, belum dicat, belum dilurusin, belum diamplas, tapi justru disitulah letak keindahannya gitu. Sebagaimana kita nih manusia, terutama kita perempuan, yang selalunya melihat bahwa yang namanya keindahan itulah yang mulus, yang kinclong, yang glowing, yang langsing, yang simetris, yang lurus, yang apa lagi? Yang putih, ya kan? Yang licin, yang mengkilat. Padahal Allah ciptakan kita dan semua apa yang ada di atas bumi dan langit itu indah. Kitanya aja di manusia yang mendangkalkan arti keindahan. Jadi ketika saya meresapi wabi-sabi ini ternyata ini baru seupil dari apa yang sebenarnya Allah pengen tampakkan di kepada kita manusia, bahwa semua nih yang kita lihat di sekitar kita ini sebenarnya indah. Kitanya aja yang pakai standar dangkal gitu. Makanya kita nih sebagai perempuan mungkin kita sering kali ngerasa insecure sama diri kita sendiri. Berapa sering kita melihat di kaca dan yang selalunya kita lihat adalah kejelekan kita. Coba teman-teman, tadi ngaca, apa yang terdetik dalam hati? Ya Allah, udah pakai skincare berapa toples nggak juga glowing. Ya Allah, kerutan makin banyak. Ya Allah, udah pakai minyak kayak gimana pun kok bulu mata belum cetar membahana ya. Ya Allah, udah pakai lip balm, udah pakai lip serum kok nggak pink-pink juga ya. Ya Allah, ini badan kok tambah cabi ya. Ya Allah, stretch markku makin nggak pede deh, gitu ya. Please teman-teman, semua yang ada di dalam tubuh kita ini adalah ukiran-ukiran tanda bahwa kita hidup, gitu.
Teman-teman yang baru saja melahirkan, mungkin baru melahirkan satu anak, yang ngerasain banget perbedaan fisik, please love your body. Ini bukan iklan body positivity ya, bukan. Tapi tolonglah lihat bahwa setiap guratan-guratan stretch mark itu adalah tanda bahwa kita baru saja dititipkan kehidupan sama Allah di dalam diri kita. Itu adalah sebuah perbuatan yang eh, sebuah pengorbanan gitu, bahwa kita berperan gitu dalam keberlangsungan hidup di atas muka bumi ini, bahwa kita melahirkan salah satu hambanya Allah. Jadi jangan ngerasa insecure dengan tubuh kita. Kita harus belajar untuk jatuh cinta sama diri kita sendiri. Gitu. Ya. Jadi nggak ada istilahnya yang namanya perfect. Nggak ada istilahnya yang namanya super. Please. Buat perempuan-perempuan di luar sana yang membuat kita jadinya lelah dan stres adalah karena kita sering membandingkan diri kita sama orang lain. Kalau pengen bandingin diri kita sama orang lain tuh bandingin yang jauh lebih tidak beruntung dibandingkan diri kita. Itulah kenapa saya belajar dari para asatidz yang bilang bahwa kalau pengen hidup ini enteng, mudah, 3 hal. Pertama, belajarlah untuk bersyukur, gratitude. Dan syukur itu bukan hanya berucap alhamdulillah terus setiap hari. Tapi syukur itu adalah menghayati apa yang ada di sekitar kita. Ini adalah semua atas pemberian dan cintanya Allah kepada kita. Allah memberikan ini semua karena Allah sayang sama kita. Yang kedua adalah sabar. Sabar atas segala hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Sabar atas segala hal yang mungkin mengecewakan kita. Sabar atas segala hal yang mungkin kita ngerasa nggak enak ketika menghadapinya. Tapi sabar itu adalah tanda bahwa kita sudah percaya, yakin bahwa Allah memberikan ini karena ada hikmah di balik, ada maksudnya. Dan tiada maksud lain Allah memberikan selain supaya kita makin bertakwa pada Allah. Dan yang terakhir, kunci supaya kita lebih enteng dalam hidup adalah ghaddul basar. Ghaddul basar itu kan orang bilang ya menundukkan pandangan dari ngelihat babang-babang mamas mungkin yang gagah-gagah atau ada yang suka dengan K-pop atau drakor-drakor gitu. Bukan hanya menundukkan pandangan dari melihat lawan jenis saja, tapi menundukkan pandangan dari melihat ke kiri ke kanan, membandingkan hidup kita dengan orang-orang yang lebih beruntung daripada kita. Menundukkan pandangan itu berarti pandangan mata kita itu ke bawah. Yang berarti kita seharusnya melihat orang-orang yang jauh lebih dhaif dibandingkan kita. Dan salah satu cara yang membuat kita jauh lebih bersyukur adalah coba deh lihat terus video-video saudara-saudara kita di Palestina. Bahwa ketika kita ngeluh bahwa pagi ini kita nggak sarapan, lihat video di Palestina di mana mereka bahkan tidak makan berhari-hari. Ketika kita ngeluh bahwa air panas akhir-akhir ini karena turun kena matahari, nggak juga turun hujan pada udah bulan Desember, lihatlah saudara-saudara kita di Palestina yang bahkan mereka menangis untuk bisa meminum 1 gelas air dalam sehari aja mereka sudah merasa sangat bersyukur. Jadi there's no such thing as perfect. Nggak ada yang namanya perfect, nggak ada yang namanya super. Please. Anak-anak nggak butuh orang tuanya untuk menjadi perfect maupun super. Please. Nggak boleh tuh ada yang namanya label-label super mom, super parent, super family. Gitu ya. Seolah-olah nggak ada kelemahan, seolah-olah nggak ada kekurangan. No. Tiap orang adalah work in progress. Tiap kita semua ini lagi berkembang dan bertumbuh. Gitu ya. Jadi tiap kita itu punya battle-nya masing-masing, teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin ngelihat teman enak ya, dia itu karir yang melejit, rumah tangganya kayaknya ekonominya mapan, mereka bisa punya rumah di klaster, udah punya mobil, bisa pergi nginep di hotel. Kalian nggak tahu apa masalah mereka. Kalian hanya ngelihat etalasenya aja. Kalau kalian melihat itu di sosmed, kalian nggak tahu sebenarnya apa yang mereka hadapi dalam keseharian. Jadi jangan terkesima sama sosial media orang. Karena setiap orang tuh punya peperangan, punya battle, punya masalahnya sendiri-sendiri. Dan kita tidak berhak untuk iri terhadap orang lain karena
Allah tuh timpakan masalah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Gitu ya. Jadi jangan ada yang ngerasa insecure, kemudian membandingkan dirinya dengan orang lain. Gitu ya. Jadi teman-teman, salah satu cara kita untuk supaya belajar self-care adalah berhentilah untuk ruminating. Ruminating itu apa? Me- eh, Ruminating itu adalah sebuah kebiasaan di mana kita itu sering terpikir hal-hal yang negatif berulang secara terus-menerus tanpa kita sadar. Kayak misalnya suami kita pernah melakukan kesalahan gitu ya. Tanpa sadar kita terulang-ulang untuk memikirkan itu. Padahal itu kan sudah lalu. Dan suami kita juga udah minta maaf misalnya. Kecuali kalau kesalahannya fatal. Ini sebenarnya kesalahan yang sepele tapi tanpa sadar kita ingat-ingat terus sehingga itu jadi memenuhi isi pikiran kita. Padahal teman-teman, ruang mental kita ini punya kapasitas. Jadi ada kuotanya sampai di batas mana dia bisa diisi gitu. Dan kita harus selektif terhadap segala sesuatu yang kita mau masukkan ke dalam ruang mental kita. Jangan segala hal yang ada di sekitar kita masukin. Menjadi orang tua, menjalankan peran sebagai orang dewasa ini gak gampang. Tugas kita banyak dan gak ada habisnya. Makanya energi kita nih harus kita hemat-hemat. Dan salah satu bentuk kita sayang sama diri kita sendiri adalah kita punya boundaries. Boundaries itu adalah batasan, pagar. Sebagaimana rumah, kita tuh ada dindingnya, ada pintunya, dan pintunya tuh ada kuncinya, ya kan? Rumah bukan rumah namanya kalau pintunya nggak ada kuncinya. Lebih aneh lagi kalau ada rumah yang nggak ada daun pintunya, yang siapa aja bisa masuk, apa aja bisa masuk, gitu ya. Sampah bisa masuk. Makanya kita punya ruang mental yang harus kita jaga, harus kita rawat kebersihannya, harus kita tata seindah mungkin supaya menjadi tempat yang ternyaman buat kita untuk recharge diri kita. Ketika kita biarkan segala sesuatunya masuk ke dalam diri kita, kita jadi nggak ada tempat untuk kita bisa beristirahat, gitu ya. Makanya wajib banget untuk kita menjaga pikiran kita, hati kita dari memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Kenapa begitu? Karena kita sebagai seorang perempuan nih, Allah berikan fitrah kita lebih sering mendahulukan emosional kita dibandingkan logika kita. Itulah kenapa banyak perempuan merasa bahwa kenapa sih para suami itu kebanyakannya pada cuek, mereka nggak ekspresif ya, karena memang secara fitrawi Allah berikan dia potensi untuk mengedepankan logika dibandingkan perasaan. Sedangkan perempuan emosinya duluan, perasaannya duluan yang maju dibandingkan logikanya. Itulah kenapa banyak perempuan yang sering kali mengurusi urusan yang bukan urusan dia. Gitu. Ya, karena perasaannya duluan yang dia kedepankan. Gitu. Sedangkan laki-laki itu sangat-sangat selektif sekali. Makanya kita sebagai seorang perempuan, coba deh runut lagi skala prioritas kita. Apakah kita sudah cukup memprioritaskan diri kita sendiri? Apakah kita sudah cukup memberikan ruang kita untuk bertumbuh? Apa sudah cukup kita untuk supaya belajar keluar dari comfort zone kita, supaya kita jadi lebih bisa memberikan ruang potensi lebih banyak lagi untuk kita mencoba hal-hal baru, gitu ya. Dan semoga insya Allah semakin kita menemukan kedamaian, ketenangan, dan ruang yang lapang di dalam ruang mental kita. Semoga Allah bisa menjadikan kita orang tua yang lebih baik lagi dan orang yang makin lebih banyak menebarkan cinta kepada orang-orang sekitar kita. Mungkin itu saja dulu teman-teman ya. Sedikit sharingnya dari saya, akan lebih dalam lagi topik ini kita gali lewat tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Teh Zizi atas materinya. Saya aja sampai tercengang ya. Dari tadi saya video ini kayak pengen ngambil spot yang bisa di-quote gitu. Tapi semuanya saya videoin, ini terlalu semuanya bagus banget gitu. Nah, aduh istilah ya teman-teman, kita ini dulu nih, ingat-ingat lagi tadi intisarinya apa sih yang Teh Zizi sampaikan. Nggak tahu sih semuanya ya, tapi mari kita runut lagi gitu ya. Teman-teman kita ya yang Zizi sampaikan tadi ya, harus selalu aware sama diri sendiri. Sadar ya bahwa
apa sih yang akan kita lakukan hari ini, bahkan hari ini aja kita mau nambah ilmu tuh harus sadar gitu, harus dengan pikiran terbuka bahwa kita duduk di sini mau nambah ilmu baru, dan itu gimana dengan eh, kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, itu semoga kita bisa reconnect lagi teman-teman, ibu-ibu ya, kalau misalnya tadi kayak Teh Zizi bilang, kalau lagi kesepian, reach out gitu. Itu juga salah satu yang membantu banget. Tadi juga disampaikan ya banyak ini ya, bukan banyak ya tadi tentang wabi-sabi, itu juga tentang filosofi Jepang ya, mungkin kita bisa pelajari lebih dalam. Keindahan itu nggak mesti yang mulus-mulus, yang glowing-glowing gitu. Ada beberapa part yang emang harus kita selami. Terus juga tentang ruminating itu kayaknya relate banget dengan kita yang suka overthinking gitu. Nah, mungkin itu aja dari aku. Nah, kita akan langsung ke eh, ini ya, tanya jawab nih. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau nanya langsung gitu kepada tiga penanya, kita persilahkan. Mangga boleh. yang langsung raise hand ya, langsung aja disampaikan kakak-kakak, teman-teman ibu-ibu semuanya. Oh ini ya, aku pertama nih untuk kalau di sini yang terlihat Mbak Tika ya. Ya. Silakan Ibu Tika, pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Teh Zizi. Menarik sekali ya tadi yang sudah disampaikan dan agak jelek pada saat pilihan mangkok saya adalah mangkok anjing. Oh ya, oke. Ternyata saya bagian dari orang yang hanya melihat itu dari kesempurnaan aja gitu ya. Apa namanya? Nah, namun di balik itu juga saya merasa barangkali saya bisa melakukan apa yang tadi dikatakan oleh Teh Zizi gitu ya. Kita harus bersyukur dan sebagainya. Tapi apa yang saya rasakan saat ini adalah saya sudah merasa di titik hmm, enough gitu loh. Kok hanya saya aja yang harus berjuang untuk apa namanya? Hanya saya aja berjuang untuk aware, hanya saya aja yang berjuang untuk mencoba menjadi lebih baik, tapi kok kalian enggak gitu loh. Kalian itu adalah pasangan atau anak atau keluarga lain yang ada di sekitar saya. Nah, itu bagaimana saya menyikapi itu gitu loh. Karena saat ini jujur saya hari ini saya sedang tidak berada di rumah karena saya sedang mungkin saya habis melakukan perjalanan agak jauh dan saya sedang posisi mengcooling down-kan diri sendiri gitu loh, menjauhkan dari mereka, dari keluarga saya gitu. Jadi sepertinya saya ini pas banget saya butuh memang ya itu dulu kayaknya. Makasih Teh. Baik, saya langsung jawab, Teh Ana. Mangga Teh, ya silakan langsung dijawab aja ya. Baik, terima kasih banyak untuk Teh Tika yang lagi dimanapun berada, meskipun lagi sendirian dan menenangkan diri, Allah berikan kelapangan hati ya. Eh, saya yakin pasti masalahnya berat banget ya. Tapi ingat ya bahwa apapun masalah yang Allah berikan, itu Allah pengen kita jadi lebih kuat, Allah pengen kita lebih banyak belajar gitu dari masalah kita. Gimana caranya menghadapi orang-orang di sekeliling kita yang selalunya mengecewakan kita? Pertama, perlu banget teman-teman catat, oke? Manusia akan selalu mengecewakan kita. Garis bawahi. Mau itu pasangan kita, mau itu anak-anak kita, maupun itu orang tua kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita, mereka akan selalu mengecewakan kita, gitu ya. Karena apa ya? Karena mereka juga punya kekecewaan juga sama diri kita, gitu. Ya, ya wajar sih. Semakin kita dekat sama seseorang, ekspektasi kita juga semakin meninggi, gitu ya. Makanya kalau kita pengen menjadi orang yang enteng gitu ya. Ini bukan kata saya ya, tapi kata para asatid, para ulama, ya terlepaslah dari manusia gitu. Bukan berarti kita jadi orang yang apatis, antisosial, menjauh,
kemudian jumawa, ngerasa nggak butuh orang lain, enggak. Tapi kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Teman-teman, perlu dicatat, orang manusia yang paling memahami kita, yang paling tahu apa maunya kita, yang paling tahu apa kebutuhan kita adalah diri kita sendiri. Manusia ya, bukan Allah gitu ya. Allah paling tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau. Tapi manusia hanya diri kita sendiri. Bahkan ibu kita sendiri pun nggak tahu apa yang paling kita butuhkan dan inginkan. Kecuali kalau kita yang bicara. Berarti kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. So, please banget teman-teman, jangan berharap pujian, penghargaan, apresiasi dari orang-orang tersayang kita. Itu hanya bisa mengecewakan. Kalau sampai terlontar kata-kata, Mama tuh udah memberikan segala macam buat kalian, tapi kalian tuh nggak ada bersyukurnya. Itu tanda bahwa kita memang tidak mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari orang-orang sekeliling kita. Artinya, ya berarti hanya kita lah yang bisa memberikan itu pada diri kita sendiri. Makanya teman-teman, betapa berat pun yang kita hadapi, tolong jangan lupa mengapresiasi diri kita sendiri. Pernahkah kita memeluk diri kita sendiri sambil bilang bahwa jazakillah khair ya. Terima kasih ya kamu sudah bertahan selama ini. Makasih ya kamu udah bekerja keras. Makasih ya kamu sudah bersabar. Karena ya nggak ada yang bisa mengatakan itu secara tulus dan ikhlas tanpa harus kita kasih tahu. Pada pasangan sekalipun. Apakah kita harus ngomong dulu ke mereka, tolong ya kalau ngelihat aku lagi lelah, tolong puji-puji aku ya. Itu kelihatannya kayak kita berharap banget gitu sama pujian-pujian mereka. Gitu. Jadi daripada kita mengandalkan mereka untuk memberikan itu pada kita, yang mendingan kita berikan itu pada diri kita sendiri. Buat teman-teman yang habis nyuci 3 ember penuh karena sibuk udah seharian bekerja gitu ya, selama sepekan itu dan di weekend yang seharusnya kita harus istirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga, tapi kita malah nyuci, dan selesai dari menyuci itu, ya usah kita ngomel dan ngabsen kepada orang lain, aku baru aja nyuci 3 ember loh. Cukup kita tepuk pundak kita sendiri. Good job. Alhamdulillah ya, kamu sudah kerja keras. Kamu sudah menaklukkan 3 gunung cucian. Yang dulunya kamu hanya 1 ember aja kamu ngos-ngosan, kali ini kamu berhasil mengalahkan 3. Kamu keren. Kita ucapkan itu pada diri kita sendiri. Ya, begitulah kehidupan itu. Ini kita di dalam usia produktif aja kita merasakan kekecewaan itu terhadap keluarga kita. Gitu. Bagaimana nanti ketika kita sudah tidak lagi produktif di usia yang sudah lanjut usia? Teman-teman tahu nggak kenapa orang tua kita yang udah mulai lansia itu sering ngomel, menjauh, apa aja yang kita lakuin itu salah, kita dikit-dikit dijulitin, kita dikritik gitu ya, apa jadi komentarin yang ada di TV itu diomongin. Gitu. Ya karena mereka merasa bahwa mereka tidak cukup mendapatkan perhatian, apresiasi, nggak ada lagi yang ngajak mereka ngobrol dari hati ke hati, gitu. Mereka kurang diapresiasi nasihatnya. Ketika mereka memberikan nasihat, kita malah menganggap ya itu sebagai omelan, gitu ya. Kita merasa jadi lebih pintar dibandingkan mereka. Itulah kenapa mereka jadinya kayaknya pemarah dan menjauh. Makanya teman-teman, saya pengen ngasih tahu realitanya bahwa memang orang-orang terdekat kita sekalipun tuh memang kita nggak bisa andalkan. Mereka akan selalunya mengecewakan. Makanya satu-satunya orang yang mungkin paling mengerti kita adalah diri kita sendiri. Jadi lebih baik banyak-banyaklah bicara sama diri kita sendiri. Gitu. Banyak-banyaklah mengapresiasi diri kita sendiri, memuji diri kita sendiri. Ya, semoga bisa menjawab ya Bu Tika ya. Dan semoga dimanapun Teh Tika berada, Allah berikan ketenangan, Allah berikan jalan keluar, dan semoga segala sesuatunya akan kembali baik-baik saja insya Allah. Makasih Teh Tika. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Bun Tika, terima kasih sudah bertanya ya. Jadi kita juga dapat hikmahnya gitu ya. Oke, semangat terus. Selanjutnya mari, siapa ada yang mau bertanya lagi? Yang raise hand? Kalau nggak ada, kita akan tanya dari chat. Sekadar. Nggak ada Kayaknya lagi. ada Teh Oh, Azadida ya, ada oh raise iya, hand-nya. Teh Azah. Silakan Teh Azah. Mangga. Ya, Assalamualaikum Ibu semua, Mbak, kakak-kakak semua. Terima kasih Teh Zizi juga atas materinya dan topiknya. Sebenarnya saya di sini belum ibu-ibu, belum ibu. Jadi tadi mohon maaf, perkenalkan saya Azza. Saya dari awal tadi mengikuti yang Teh Hana. Mohon maaf, saya tadi tidak merespon apapun karena kalau langsung jadi calon ibu kok aneh ya. Sedangkan istri aja belum. Jadi jadi calon istri dulu mungkin ya, baru jadi calon. Nah, pertanyaan saya sebenarnya, saya kan sebagai seorang anak ya, saya masih seorang anak di sini. Terus kemarin salah satu topik yang saya ambil, saya yang pilih di grup itu juga adalah tentang gimana sih mengobati kayak luka batin masa kecil sebelum menjadi ibu atau sebelum jadi. Nah, sebenarnya jauh sebelum saya mengikuti ini, saya pun sudah melakukan konsultasi dengan psikolog, beberapa kali konsultasi dengan psikolog, dan juga dapat beberapa kali terapi gitu ya untuk berlatih gitu. Ada beberapa topik dan poinnya juga sama seperti yang Teh Zizi tadi sampaikan gitu ya, tentang journaling, tentang gimana kita harus mensyukuri gitu kan. Nah, sampai akhirnya pada titik di mana terakhir kali terapi konsul sama psikolog itu, saya ditanya juga sendiri. Saya ditanya, terus jawaban saya adalah saya ingin bahagia. Nah, di situ adalah di situ baru saya disadarkan bahwa dengan kata psikolognya, kalau bahagia yang dimaksud adalah happily ever after seperti di dongeng cerita princess gitu, ini nggak akan pernah ada. Dan itu juga yang tadi dikuatkan oleh Zizi ya, tadi bilang bahwa selamanya itu akan ada ups and down, ups and down. Ya, beberapa waktu lalu juga ya dari konselor yang terakhir itu saya diberikan journaling, saya diminta untuk mensyukuri atau melihat apa saja yang bikin bahagia per hari itu. Tapi bukan, dan bagusnya adalah bukan tentang yang secara global gitu ya, kayak kenapa hari ini bahagia, kenapa enggak, tapi hal sederhana. Hari ini makan apa aja? Makanan apa yang paling favorit dari tiga makanan itu atau apa? Jadi sebutkan eh, kegiatan pagi yang paling kamu sukai hari ini atau apa. Jadi benar-benar detail dan spesifik untuk hal itu. Dan ternyata di situ saya menyadari bahwa, oh iya gitu, ternyata hal-hal bahagia atau hal-hal yang bisa kita banyak sekali. Dibandingkan kita selalu, seperti yang tadi Teh bilang kan juga ya, kita kita akan bersyukur tuh selama ini mindset kita bersyukur adalah ketika kita melihat seseorang itu orang lain atau orang yang lebih susah dari kita baru bisa bersyukur. Orang lain yang kondisinya mungkin lebih buruk dari kita baru bersyukur. Tapi ternyata banyak juga loh hal-hal baik dari diri kita sendiri yang kita lakukan, mau kecil atau dari orang lain gitu ya, yang bisa kita syukuri juga walaupun itu halnya baik, walaupun itu bukan hal buruk yang terjadi di dunia, walaupun itu hal yang lebih bagus dibandingkan yang kita. Nah, sampai akhirnya saya menemukan dari segala proses itu, saya menemukan bahwa, oh ya saya merasa cukup dengan diri saya sekarang. Saya tidak muluk-muluk minta bahagia yang seperti di cerita-cerita itu atau segala macam, kayak biasa setiap harinya saya bisa merasa bahagia kalau sekedar bersyukur untuk sekedar karena kehilangan bolpen terus tiba-tiba bolpennya ketemu atau apa itu kayak yang ada apa ya, rasanya kayak ada sparklingnya sendiri setiap untuk hal-hal kecil gitu tuh udah mulai ada sparklingnya sendiri, sudah mulai sadar dengan hal itu. Nah, kemudian sampai akhirnya ya itu tadi balik lagi ketika saya sekarang adalah bukan belum 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 menikah, tapi juga belum ada pasangan dan lain sebagainya. Tapi jujur aja ketika orang-orang melihat saya saat teman-teman yang cewek, perempuan-perempuan selalu bilang gini ke saya,
kamu kayaknya kalau nyari pasangan harus yang lebih maskulin daripada kamu, harus yang lebih laki daripada kamu, begini. Kenapa? Karena mereka merasa melihat saya itu adalah seperti kamu kayaknya enjoy banget sih, Zah. Kok kamu kayak merasa nggak kesepian sih, Zah? Kok kamu merasa kayak happy terus, Zah? Kayak cukup, kayak bisa ngelakuin semua hal sendiri, melawan. Saya kayaknya mungkin iya. Kalau nyari pasangan sebenarnya nggak buru-buru banget juga, nggak dikejar-kejar juga sama orang tua gitu. Tapi kayak jadinya termindset gitu, karena saya nggak punya tipe, tapi termindset jadinya. Kayak, oh iya, mungkin saya harus nyari pasangan yang lebih laki istilahnya dalam tanda kutip untuk saya gitu. Karena ya apa-apa yang bisa, dan saya mungkin karena bawaan basicnya dari kecil adalah tomboy, jadi kayak lebih ya apa-apa bisa. Tapi beberapa kejadian saya misalkan ketemu orang yang kayaknya lebih laki daripada saya, tapi ternyata tidak juga gitu. Sampai pada titik orang yang lebih laki dia juga bilang, kok kamu kayak nggak orang juga, kok kamu kayak nggak bikin orang sih Zat gitu, kok kamu kayak apa-apa bisa sih. Jadi kayak dia merasa mungkin apa ya, mungkin sifat kalau laki-laki mungkin lebih provider gitu ada. Dia merasa bahwa kayak aku tuh nggak gitu. Kalau sama kamu aku tuh kayak terinjak-injak gitu rasa mungkin maskulinitasnya apa-apa nih, atau mungkin itu tuh kayak kayak ternodai gitu sama karena kehadiran saya. Nah, yang sekarang saya ingin mungkin bisa tanyakan dan mungkin ingin punya tahu insight, sebenarnya harusnya gimana atau baiknya gimana atau apa yang mungkin bisa saya lakukan untuk tidaknya ketika saya sama yang ketemu mungkin ya ketemu sama yang laki itu mereka tidak merasa terintimidasi dengan keberadaan saya. Karena mungkin secara tidak langsung itu juga yang saya harapkan ketika saya mungkin nanti ditakdirkan Allah, jadi dipercaya Allah untuk jadi istri orang atau jadi ibu bahkan, saya juga ingin seorang ini bukan seseorang yang merasa terintimidasi dengan keberadaan saya. Seseorang yang tidak merasa sedang bersaing gitu dengan saya. Ya seperti yang tadi Bu Tika juga inginkan gitu ya. Pengennya ya udah bareng-bareng. Itu kalau yang punya tujuan apa-apa bareng-bareng, nggak cuma aku sendiri, kamu sendiri atau apa gitu. Mungkin ya gitu aja sih. Karena kalau saya sebagai orang yang nggak pernah ini kurang paham harusnya seperti apa gitu. Ya itu aja. Terima kasih, Teh. Baik, Teh Aza, terima kasih banyak yang pertanyaannya dan juga ceritanya. Khusyuk saya dengerin ya. Eh, sampai sampai nggak tahu saya mana yang mesti saya jawab ya. Tapi yang saya tangkap tadi tentang gimana nanti memilih pasangan, apa kira-kira dia bakal terintimidasi gitu dengan kemandirian Teteh gitu. Well gini teman-teman, kita sebagai perempuan tuh sebenarnya nggak sehat kita untuk menjadi manusia yang independen, apalagi yang sampai hyper independen, yang mandiri, yang tough, yang kayaknya oh kita bisa hidup sendiri gitu. Sebenarnya ketika perempuan keluar sikap kemandiriannya dan maskulinitasnya itu sebenarnya itu melenceng dari fitrah dia sebenarnya. Karena fitrah perempuan adalah dia itu diayomi, dilindungi. Ini bukan menandakan bahwa dia itu sosok yang lemah ya, enggak. Tapi secara fitrawi perempuan tuh memang seharusnya dicukupi gitu ya. So teman-teman, ketika sekarang kita single lalu kok kayaknya kita tomboy, maskulin, ngerjain apa aja bisa, benerin pintu bisa, manjat genteng bisa, naik motor bisa, bawa mobil bisa, gotong-gotong galon sama gas bisa gitu ya. Eh, ketika kita berperan nanti gitu sebagai seorang istri dan ibu, itu kita harus melepaskan gitu sisi maskulinitas kita gitu. Karena kalau perempuan maskulin itu sangat rentan sekali dia untuk menjadi sosok yang arogan, kemudian menjadi sosok yang mengambil semua keputusan, dia akan tergesa-gesa, dia jadinya hyper independent, yang jadinya dia merasa bahwa tidak butuh orang lain. Padahal di dalam rumah tangga itu kita partnership bersama-sama gitu ya. Hidup bersama bukan sama-sama hidup gitu dalam rumah tangga. Saya melihat sekali banyak rumah tangga yang ujung-ujungnya jadinya
berantakan, bukan hanya perceraian ya, tapi rumah tangganya itu tidak harmonis, penuh dengan pertengkaran, hidup di bawah atap yang sama tapi beda alam, gitu ya, dalam tanda kutip, itu ya karena tadi tidak adanya partnership. Makanya kalau nanti ta'arufan atau kenalan, dikenalkan, pastikan bahwa calon kita itu adalah orang yang bisa diajak untuk berpartner. Ketika kita yang sekarang mandiri, ya memang secara fitrawi perempuan tuh pengennya cari orang yang lebih daripada kita. Dan memang betul, kita harus melihat orang yang potensinya melebihi kita dan bukannya kurang dari kita. Karena memang perempuan ini sangat-sangat besar sekali dia ujiannya untuk bisa arogan dan jadinya malah tidak mendengarkan orang suami yang misalnya jauh lebih tinggi dari dia aja kita bisa tidak respect kok gitu, apalagi kalau dia lebih rendah gitu ya. Tapi gini, kadang kita tahu apa yang kita butuhkan berdasarkan dari analisa diri kita sendiri, padahal bisa jadi yang Allah hadirkan untuk kita itu jauh lebih baik dari apa yang kita idamkan sama ini gitu ya. Kayak misalnya dulu tuh saya berharap banget punya suami yang bisa saya ajak ngobrol bahasa Inggris, bisa saya ajak ngobrol bahasa Arab gitu ya. Ternyata dapat suami yang nggak begitu ahli gitu dalam berbahasa gitu. Jadinya saya nggak bisa uh, melatih bahasa saya gitu. Tapi ternyata saya dijodohkan sama seseorang yang justru malah membantu saya untuk mengeluarkan potensi-potensi terpendam saya gitu. Jadi memang Allah yang pilihkan itu yang paling terbaik untuk diri kita, yang paling kita butuhkan, bukan yang kita inginkan gitu ya. Jadi kalau kita sekarang maskulin, kita mandiri, ya itu adalah salah satu mekanisme pertahanan diri kita sebenarnya gitu ya. Kalau ada orang yang apa-apa pengennya sendiri, mengambil keputusan sendiri, itu sebenarnya adalah cara dia untuk uh, melindungi diri dia dari kekecewaan. Misalnya ada orang-orang yang konsul kepada saya, dia bilang, kok saya susah banget ya untuk trust sama orang lain. Kok ketika saya pacaran, karena memang banyak banget yang konsul pada saya juga kalangan non-muslim, bahkan orang yang mungkin permisif gitu ya dalam hidup dia, kok tiap kali pacaran saya susah sekali untuk open up sama pasangan saya. Ya bisa jadi karena memang dia sering dikecewakan uh, dan dia kurang percaya diri sehingga dia melindungi diri dia sendiri dari rasa sakit hati sehingga dia betul-betul membuat tembok tebal gitu di sekeliling dia. Nah, kalau kita nih sebagai sosok perempuan yang kayaknya mandiri, coba kita analisis diri kita sendiri. Mandirinya ini hyper independence, bukan hanya mandiri aja ya, hyper independence. Datangnya dari mana? Apakah kita ngerasa kurang didengarkan? Apakah kita selama ini ngerasa bahwa uh, selalunya menjadi orang yang menyelesaikan masalah, tapi kita nggak pernah dibantu, gitu ya. Karena hal-hal yang kayak gini lah yang membuat kita jadinya selalunya membuat pertahanan gitu di sekitar kita, gitu ya. Terus tentang tadi ya, Teh Aza cerita luka batin yang kemudian beliau konsul dan diminta untuk journaling, itu betul banget kepada klien-klien saya yang lagi ngerasa down, galau, atau ada gejala-gejala depresi, saya selalunya menyarankan untuk coba deh belajar untuk mengekspresikan perasaan lewat tulisan. Tulisan ya, di atas kertas, bukan lewat virtual yang ngetik ini. Karena ternyata secara psikologis, menulis di atas kertas itu efeknya besar banget gitu untuk merilis hormon-hormon relaksan gitu di dalam diri kita. Melihat kertas yang asalnya polos lalu jadi penuh gitu ya, dengan guratan tulisan kita itu ada efek satisfying gitu ya. Jadi apa yang udah psikolog sarankan untuk nulis hal-hal yang disyukuri itu betul banget gitu. Bikin grateful list. List atau daftar kesyukuran kita. Alhamdulillah hari ini kita makan pakai nasi uduk. Alhamdulillah hari ini ada air panas di termos. Alhamdulillah hari ini mesin air lancar dinyalain. Alhamdulillah hari ini bangun tidur lebih awal dari biasanya. Itu hal-hal yang sepele itu sebenarnya kalau kita hayati itu Masya Allah gitu. Itu adalah sebuah
kenikmatan gitu yang selama ini mungkin kita nggak begitu anggap. Dan salah satu hal juga yang membuat kita jadi lebih bersyukur dan melihat bahwa kita ini ada pertumbuhan di dalam diri kita adalah tolong ukurlah progres hidup kita itu dari sejauh mana kita sudah melangkah dari garis start kita dan bukannya seberapa dekat kita dengan garis finish. Jadi misalnya nih kita punya cita-cita. Oke, aku bercita-cita untuk punya rumah di klaster. Menurut kita itulah garis finish kita. Maksudnya ya itu adalah salah satu indikator kesuksesan kita. Tapi punya tabungan aja enggak gitu ya. Gimana bisa punya rumah? Padahal kalau kita lihat dari garis start kita yang mungkin dulunya kita sekolah aja itu dari beasiswa gitu, kita datangnya dari rantau jauh banget gitu, bahkan orang tua waktu itu ngirim kita ke kota itu naik kapal misalnya atau harus naik bis gitu ya 3 hari 3 malam gitu ya. Kita nggak punya uang, ngekos pun kita nggak punya duit untuk beli kasur misalnya, baru pakai tikar. Kalau kita lihat dari garis start seperti apa, kita sudah jauh melangkah, itu semakin kita merasa bahwa Masya Allah, saya sudah mencapai begitu banyak hal ya. Dulu makan di kos-kosan cuma sekali sehari, alhamdulillah sekarang bahkan bisa jajan. Dulu alhamdulillah di kos-kosan sempit yang mungkin apa gelap gitu ya, sekarang alhamdulillah bisa ada ranjangnya, bahkan ada kamar mandi dalamnya gitu ya. Itu yang membuat kita jadi ngerasa Masya Allah gitu, bahwa kita sudah berjalan sejauh ini gitu ya. Jadi mungkin itu kali ya Teh Azah yang bisa saya jawab ya. Wallah alam bishawab. Semoga bisa menjawab. Masya Allah, terima kasih ya Teh Zizi. Sekali lagi membasuh luka kita ya, mungkin yang sama yang dirasakan sama Teh Azah. Teh Azah juga semangat terus. Semoga eh, apa ya kajian-kajian seperti ini bisa terus menguatkan kita gitu ya. Sip. Ini saya mau bacain pertanyaan dari chat ya, tentang Teh. Yang pertama itu dari Teh Reni nih ya. Assalamualaikum Mbak Zizi, terkait intonasi suara. Sebagai ibu, kadang kita yang kena, kadang, kadang kita yang kena, sorry ya, pantat ini hilang. Yang kena intonasi suara meninggi dari suami atau anak-anak remaja saya. Dan saya model yang langsung close. Jadi langsung diam dan moodnya buyar gitu. Gimana ya solusinya biar bisa cepat naikin mood karena kita kan sebagai ibu yang membangun mood keluarga juga. Nah, mangga, Teh Zizi. Baik, terima kasih banyak ya. Penting banget kita untuk punya boundaries. Perlakuan yang tidak menyenangkan dari pasangan kita maupun anak-anak kita, itu harus kita berikan batasan. Jangan mentolerir perilaku buruk dari mereka. Menjadi seorang ibu itu bukan berarti ya udah kita mengorbankan diri kita, mau kita di injek-injek kayak gimana ya udah bersabar aja. Nggak begitu ibu-ibu. Kita harus ajarkan mereka bahwa perbuatan mereka itu tidak menyenangkan dan menyakiti perasaan kita. Oke, ini yang disebut dengan self-respect, menghormati diri kita sendiri. Ini adalah bentuk cinta pada diri sendiri, bukan karena kita gila hormat ya, tapi di dalam rumah itu seharusnya saling menghargai dan menghormati, bukan dengan cara intimidasi, bukan dengan menekan. Oke, kita perempuan harus memuliakan diri kita sendiri dengan tidak membiarkan bahkan orang tersayang kita untuk menyakiti dan merendahkan kita. Kalau suami kita meninggikan suaranya, kita bilang, oke, saya paham, tapi tolong ya, saya tidak suka dengan intonasi bicara kamu. Itu, ya. Ini harus kita ungkapin, gitu. Karena siapa lagi yang bisa membela kita kalau bukan diri kita sendiri, gitu. Untuk menunjukkan kepada pasangan kita maupun kepada anak-anak kita bahwa jangan permainkan saya, gitu ya. Makanya self respect inilah yang membuat kita itu jadinya apa ya, merasa nyaman di dalam rumah gitu. Kalau ada orang yang ngerasa terintimidasi dalam rumah, jadinya
takut, jadinya gampang bohong, jadinya gampang ngarang cerita gitu ya. Istri yang takut sama suami jadinya suka bohong-bohong, menutupi kebenaran gitu ya. Suami juga begitu, ketika dia takut sama istrinya jadinya selingkuh atau diam-diam mampir kemana-mana gitu, jajan-jajan gitu ya. Jadi nggak boleh ada yang takut di dalam rumah. Begitu juga anak-anak. Ketika ada anak yang tidak menghormati orang tuanya, tanggung jawab pasangannya lah untuk meluruskan dan menegur. Misalnya, anak-anak kita membantah kita dengan intonasi tinggi atau membantah kita. Yang wajib menegur anak kita itu bukan kita sendiri, tapi pasangan kita. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya ayahnya anak-anak itu dibentak sama anak-anak kita, kita yang harus belain suami kita, gitu ya. Jadi kalau pasangan kita nggak begitu terhadap kita, ya berarti kita bilang pada anak-anak, selagi kamu bicara meninggikan seperti itu, ibu nggak akan terima, gitu. Atau dengan to the point kita bilang, ibu sangat sakit hati dengan ucapan kamu yang seperti itu. Ibu minta kamu segera minta maaf. Dan ketika mereka tidak merespon apa-apa atau bahkan punya argumen segala macam, kita berhak untuk membatasi komunikasi. Bedakan ya antara silent treatment dengan membuat boundaries. Jadi kalau teman-teman sudah menegur dan memberitahu kesalahan mereka, lalu kalian diam, itu tandanya kalian sedang mengajarkan mereka tentang batasan. Jadi ketika suara mereka meninggi, terus kita tegur, ibu tidak suka dengan cara kamu berbicara tadi. Ibu harap kamu tidak mengulangi. Dan terus mereka nggak ada perubahan, mereka tetap aja ngomong tinggi, lalu kita diam, menjauh dari mereka, itu tandanya kita membuat batasan. Itu sehat. Tapi kalau kita tidak memberikan teguran, kita diam, ngambek, mengurung diri, itu yang disebut dengan silent treatment. Jadi ya mendidik itu seperti itu. Harus ditegur dulu, dikasih tahu dulu apa kesalahan mereka dan apa harapan kita. Gitu ya. Jadi kalau suami kita udah kita tegur, lalu mereka berargumen, mendengarkan, ya udah diam. Atau kita ngasih ulti. Selagi cara kamu berbicara seperti itu kepada saya tidak akan merespon apa-apa. Itu menunjukkan kepada mereka bahwa mereka harus respect kepada kita. Ya, semoga bisa menjawab. Allah a'lam bishawab. Ya, jazakallah Teh Zizi. Gitu ya, ibu-ibu. Set boundaries. Sama tadi kita pelajari self-respect. Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua di chat ya. Ini dari Mbak Fitri. Gimana caranya memaafkan diri sendiri? Karena sadar bahwa di masa muda saya terlalu sibuk menyalahkan orang lain dan mencari kebahagiaan semu. Ya, sementara, yang saya singkat ya, sementara kehidupan sekarang tuh baik-baik aja gitu, tapi masih terkungkung di masa lalu yang tadi, bahkan sedari kecil. Nah, silakan Mangga Rezizi. Ini pertanyaan dari Mbak Fitri. Baik, terima kasih banyak Mbak Fitri ya. Kata Rasulullah SAW, ada 3 poin nih, yang kita bisa aplikasikan dalam hidup. Kata Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwa itu berarti menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya, meneladani ajaran-ajarannya Rasulullah. Ya. Yang kedua adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Dan ikutilah perbuatan baikmu, perbuatan burukmu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan burukmu yang telah lalu. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah kamu, berakhlaklah kamu dengan orang lain dengan akhlak-akhlak yang baik, yang mulia. Gitu. Di poin yang kedua tadi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Dan setiap kali kamu melakukan kesalahan atau kamu ingat hal-hal yang pernah kamu lakukan di masa lalu, tambal itu, tutupi itu, hapuskanlah itu dengan melakukan banyak-banyak perbuatan yang baik. Kan di akhirat nanti kita bakal ditimbang ya. Nah, timbangan itu tuh nggak bisa tuh yang namanya
menghilang timbangan buruknya. Yang bisa kita lakukan, perbanyak timbangan baiknya sehingga yang ini tuh jadi kalah gitu. Nah, ketika kita ingat hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan di masa lalu, itu kan kita nggak bisa hapus. Dan perlu juga ingat bahwa setiap hal yang pernah kita lakukan di zaman dulu itu adalah bentuk dari pembelajaran kita gitu. Dijadikan eh, hikmah gitu buat kita supaya jangan mengulangi hal yang sama. Dulu kita pernah bentak orang tua kita waktu kita remaja, kita pernah ngabur dari rumah misalnya, kita pernah bohong sama orang tua, ngambil dari dompetnya. Ya sekarang kita tambal itu dengan menyayangi mereka, memberikan mereka hadiah, pamitannya bukan hanya cium tangan tapi juga cipika-cipiki dan pelukan sama mereka gitu. Jadi jangan terjebak di masa lalu dan selalunya mengecap diri kita dengan hal-hal yang kita pernah lakukan. Bukankah Allah itu Maha Pengampun? Bukankah Allah itu Maha Penyayang gitu ya. Jadi jangan sampai kita malah menyiksa diri kita dengan ingatan-ingatan tentang perbuatan kita yang buruk di masa lalu gitu. Orang yang pezina aja tuh Allah bisa hapus loh dosanya gitu ya, selagi dia bertaubat nasuha gitu ya. Orang yang pernah melakukan dosa-dosa aja Allah bisa nolkan kembali gitu dengan rahmatnya dan pengampunannya selagi dia betul-betul berserah diri sama Allah gitu dan dia berusaha memperbaiki dirinya setiap hari. Jadi hindari tuh ya was-was pikiran-pikiran negatif dari setan yang selalunya mengingatkan kita pada dosa-dosa kita yang di masa lalu. Islam itu adalah agama yang optimistis yang mengajarkan kita bahwa masih selagi masih ada nyawa di dalam tubuh kita masih ada kesempatan kita untuk terus berbuat baik ya. Jadi jangan terjebak pada masa lalu. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakillah Teh Zizi. Saya mah tercengang-cengang. Semoga menjawab ya Mbak Fitri dan mungkin para peserta yang sama gitu masalahnya juga. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga di chat dari Teh Irham Narina. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang tua itu mementingkan diri mereka sendiri gitu? Orang tuanya sibuk kerja, sibuk dagang, bahkan anaknya disuruh ikut membantu. Padahal anaknya ini udah cukup usia untuk berkeluarga. Tapi orang tua nggak memberikan kesempatan anak untuk kerja. Padahal anaknya punya potensi untuk membangun berbagai usaha sendiri gitu. Nah, gimana tuh caranya menghadapi orang tua yang seperti itu? Baik teman-teman, buat kalian yang mungkin orang tuanya masih underestimate ya, yang masih menyepelekan, yang masih memandang kita sebagai anak-anak yang belum cukup bisa dipercaya untuk mandiri, saya bersimpati ya, karena ya memang begitulah orang tua gitu. Sampai anaknya sudah beruban pun kadang orang tua itu nggak bisa melepaskan konsep di dalam pikiran dia bahwa anaknya itu sudah cukup dewasa untuk mengambil keputusan. Apa dong yang mesti bisa kita lakukan? Pertama, lakukan teknik persuasi pada orang tua. Jadi kalau kita nunggu mereka mempercayai kita itu nggak bakalan bisa, teman-teman. Ya, percayalah, saya sudah di usia 41 tahun ini pun saya juga masih diomelin sama ibu saya. Oke, tentang parenting lah, tentang cara mendidik anak ya begitulah orang tua gitu. Memang menjadi fitrah mereka untuk pengennya nasehatin, pengennya bantuin, pengennya memberikan solusi, pengen ikut campur gitu ya. Itu adalah bentuk kasih sayang dan perhatian mereka. Jadi ketika saat ini mereka kayaknya belum bisa memberikan kepercayaan kita untuk mandiri atau membangun usaha sendiri, tanamkan kepercayaan dan kedewasaan itu pada diri orang tua kita bahwa kita tuh sudah mampu gitu ya. Pelan-pelan kita membangun diri kita untuk dilihat sebagai sosok yang dipercaya gitu ya. Makanya diam-diam teman-teman juga harus bermanuver sendiri. Jangan nunggu orang tua kita yang ngasih jalan, kitanya yang meniti jalan itu, kita yang membuat jalan itu. Ya, selagi kalian membantu usaha orang tua, cobalah kalian bangun secara virtual usaha kalian sendiri. Jangan nunggu dikasih kesempatan sama orang tua. Dalam kesendirian, kalian coba utak-atik sendiri, kalian mengkonsep sendiri, bahkan dengan modal yang baru minim, yang baru receh pun kalian sudah bisa memulai.
gitu. Karena ya begitulah orang tua, sampai kita nanti sudah beruban pun kita masih dianggap sebagai anaknya gitu. Dan itu bukan salah mereka gitu. Eh, saya aja nih yang anak-anak saya baru remaja aja tuh saya masih meragukan gitu, apa bisa ya anak saya ya gitu, apa mampu dia ya gitu. Akhirnya orang tua jadinya overprotective, akhirnya orang tua itu jadi eh, apa sih, selalunya pengen terlibat terus, pengen mengambil keputusan buat anaknya gitu. Makanya si anak lah yang harus eh, menampilkan dirinya di hadapan orang tuanya bahwa mereka memang sudah dewasa, sudah bisa dipercaya gitu. Ya di situ ujiannya gitu. Jadi jangan nunggu mereka memberikan kepercayaan, kitanya yang harus menampilkan kepada mereka bahwa kita layak untuk dipercaya gitu. Makanya berkaca juga apakah perbuatan kita selama ini dalam membantu mereka dalam usaha mereka ini memang layak untuk menjadi sosok yang dipercaya, atau banyak banget perbuatan kita yang malah membuat orang tua kita curiga atau malah eh, punya prasangka buruk gitu terhadap kita gitu. Jadi kembali lagi ke introspeksi diri dan coba terus upgrading diri sendiri. Tuh. Wallahu a'lam. Insya Allah, jazakallah khair Teh Zizi. Eh, izin Teh Zizi, ini kan masih ada 2 pertanyaan lagi. Apa masih berkenan untuk menjawab? Ada dari Teh Rizka dan Teh Ratih. Boleh, Eh, boleh. ya, siap ya. Nanti insya Dua Allah lagi kita aja kan ya. selesainya 10.30 ya. Bang, ini saya Siap. bacain dari Teh Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Mbak, dalam berkeluarga, apakah kita harus mengorbankan impian diri sendiri dibanding selalu dekat dengan keluarga? Misal mau sekolah lagi, sekolahnya jauh, terus dibanding dekat dengan suami. Nah, apa keputusan yang paling tepat? Terima kasih. Baik, teman-teman. Skala prioritas itu dinamis ya. Jadi kalau kita punya harapan, cita-cita itu ya berarti yang menyesuaikan dengan situasi, bukan eh, kitanya, bukan situasi yang harus menyesuaikan dengan cita-cita kita gitu dan harapan kita gitu. Karena ya kalau kita memang betul yakin sama Allah, ketentuan Allah, takdir Allah, ya berarti kita juga harus yakin bahwa jalan kita ini sudah Allah ukir gitu buat kita. Jadi kalau kita sudah punya titik destinasi A, kita juga harus punya ruang untuk fleksibel bahwa bisa jadi titik yang sudah saya tentukan ini ternyata bukan yang terbaik buat saya. Jadi eh, kayak saya dulu tuh, saya bercita-cita pengen jadi diplomat. Saya bercita-cita pengen keliling dunia gitu ya, eh, ketemu dengan berbagai macam budaya gitu ya. Tapi ternyata Allah takdirkan sesuatu yang jauh lebih indah dari itu gitu. Yaitu jadi teman curhat orang gitu. Jadi seorang konselor gitu. Dan ternyata itu jauh lebih indah dari cita-cita saya yang saya sudah patok gitu dulu gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya impian-impian, ya bagus kita kalau punya cita-cita dan impian itu, tapi kita juga harus berikan ruang untuk Allah juga menuntun kita ke hal yang jauh lebih baik dari yang kita cita-citakan. Terutama untuk masalah eh, ini ya, cita-cita yang berkaitan dengan kondisi keluarga kita. Kalau ternyata kita punya ambisi-ambisi, tapi ternyata justru malah mencederai apa yang kita punya sekarang, ya berarti cita-cita itu terlalu mahal harganya. Kami banyak banget nanganin kasus-kasus rumah tangga yang sedih banget ya. Orang-orang yang berpendidikan tinggi, punya karir yang bagus, tapi kondisi rumah tangganya itu hancur, cerai-berai, bahkan apa ya, eh, mengalami masalah-masalah yang sesungguhnya sangat-sangat menyedihkan, kayak penyakit infeksi menular seksual, HIV/AIDS, gitu. Karena hal-hal yang sebenarnya eh, bisa dihindari. Ini kasus yang belum lama terjadi ya. Seorang suami datang kepada saya, datang konseling minta cepet cepet untuk ketemu saya karena istrinya dia dapati berselingkuh dengan lebih dari satu orang laki-laki. Sedih banget. Ini pasangan muda, ya.
si istri mengutamakan karirnya, mengutamakan pendidikannya, dan si istri ini nggak mempermasalahkan bahwa dia harus berjauhan dengan suami maupun anaknya yang masih sematawayang, masih umur 3 tahun itu, berjauhan selama sebulan lebih gitu ya. Dia sibuk dengan pekerjaannya gitu ya, demi karirnya, demi ambisi pendidikannya. Tapi dia menelantarkan suami dan anak-anaknya yang masih lucu gitu ya, masih satu orang itu, tapi dia sudah sering tinggalkan dan sama sekali tidak ada bonding. Ini kan artinya bahwa dia mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah melenceng jauh gitu dari uh, yang sesungguhnya Allah sudah takdirkan untuk dia. Ada sebuah keluarga indah, keluarga kecil, suami yang soleh, anak yang lucu dan sehat, itu dia tinggalkan demi ambisi dia, gitu, untuk pendidikan dia dan karir dia. Gitu. Itu artinya dia menyia-nyiakan gitu nikmatnya Allah. Jadi apapun cita-cita teman-teman, jangan sampai itu justru malah memporak-porandakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Gitu. Jadi cita-cita boleh, harapan boleh, tapi jangan kemudian kita jadikan itu sebagai titik destinasi akhir yang nggak bisa diganggu-gugat. Artinya kita nggak cukup punya akidah kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita meletakkan kebahagiaan kita pada titik itu. Padahal yang namanya happiness itu it's not a destination, it's a method of life, it's a point of view. Yang namanya kebahagiaan itu bukan titik destinasi tujuan akhir, tapi adalah cara kita memandang hidup. Gitu. Itulah kenapa makanya kalau kita punya harapan-harapan, cita-cita, ya kita coba rapatkan dulu, bahas dulu gitu dengan pasangan kita, gitu ya. Dan kita juga jangan sampai ngerasa terintimidasi, ngerasa insecure hanya karena kita tidak terpenuhi harapan-harapan kita, gitu. Sekali lagi, kita harus paham bahwa bisa jadi sesuatu yang kita sukai itu tidak diridhoi Allah, bisa jadi sesuatu yang kita tidak sukai itu justru jauh lebih baik bagi diri kita. Semoga bisa menjawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Teh Zizi untuk jawabannya. Semoga menjawab ya, Mbak Rizka. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi tentang luka batin dari Teh Ratih. Sebenarnya ini pertanyaan saya juga sih, emang luka batin itu kayak apa ya? Apa jangan-jangan kita tuh nggak sadar kalau kita punya luka batin atau enggak? Ya, maka ini pertanyaan pamungkas ya, teman-teman. Abis ini kita sudahi. Terima kasih Teh. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Luka batin itu apa sih ya? Luka batin itu adalah pengalaman buruk yang terjadi di masa lalu yang kita tidak sadar masih kita korek-korek sekarang. Itu dia. Ibarat kayak teman-teman pernah jatuh dari sepeda gitu ya, di dengkul tuh masih ada luka berdarah. Itu terjadi 2 tahun yang lalu. Tapi tanpa sadar, sampai sekarang kita korek-korek terus tuh luka. Sehingga yang seharusnya dia sembuh mengering, tinggal scarnya aja, tapi karena kita korek terus setiap hari, jadinya masih basah, berdarah, dan bernanah. Dan ngoreknya juga tanpa sadar gitu. Ketika kita lagi ngerasa gelisah, kita korek-korek gitu, karena ngerasa bahwa ini ada kepuasan tersendiri gitu, ngorek-ngorek itu gitu. Nah, begitu juga dengan luka batin. Siapa di sini manusia yang tidak pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan di masa lalu? Pastinya semua pernah. Kita semua punya masa lalu. Kita semua punya sejarah-sejarah pahit di dalam garis hidup kita. Gitu. Jadi hal-hal yang tidak menyenangkan di masa lalu itu bukan berarti karena kita dizolimi. Tidak selalunya karena kita dizolimi. Apalagi kalau itu pernah dilakukan oleh orang tua kita. Ya bisa jadi karena kita saat itu dengan otak kita yang masih kecil, dengan cara paham kita yang masih dangkal, kita menganggapnya bahwa itu dilakukan karena C ini, prefrontal cortex ini kan baru berkembang sempurna. Itu ini kata neuropsikologi ya.
berkembang sempurna itu di usia itu di atas 20-an, bahkan usia 28 tuh baru bisa berkembang sempurna. Dia mampu berpikir secara logis penuh dengan pertimbangan yang baik itu ketika udah di atas usia 20-an ke atas gitu. Artinya di bawah dari itu ya dia masih labil, dia masih mengedepankan pleasure principle-nya, dia masih mengutamakan kesenangannya, masih egois, masih mengukur apa keuntungannya buat diri dia dan bukannya untuk kemaslahatan gitu. Berarti apa yang kita alami di masa lalu itu yang kita persepsi tidak menyenangkan, pahit, menyakitkan, yaitu karena masih dalam kacamata anak-anak. Nah, kalau luka batin itu ya kita masih terjebak pada persepsi itu, masih terjebak pada rasa sakit hati itu. Gitu. Padahal kalau kita sering-sering menganalisis diri kita sendiri, menganalisis itu bukan berarti self-diagnose ya. Self-diagnose itu kan dikit-dikit tanya di Google, aku ngerasa begini nih, apakah karena aku punya masalah kecemasan, apakah karena aku punya masalah kepribadian. Maksudnya analisis di sini tuh mencoba mencerna perasaan, mencoba menghayati apa yang kita lagi ngerasa nggak nyaman ini, gitu ya. Itu kita akan jadi berpikir bahwa dulu kan aku memandang orang tuaku jahat nggak beliin boneka itu karena aku pikir orang tuaku punya duit. Padahal di saat itu mungkin orang tuaku bahkan beras aja nggak bisa beli. Waktu itu orang tuaku nyubit aku nyuruh ngaji itu bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka nggak mau aku jadi anak yang nggak bisa baca Quran nantinya. Gitu. Jadi kalau kita sering-sering berpikir seperti itu, insya Allah setiap luka atau rasa nggak menyenangkan yang pernah kita ingat-ingat tentang orang tua gitu. Tapi setiap kali saya mengaji sekarang dan cubitan itu masih terasa, itu saya jadikan sebagai sebuah pengingat buat saya untuk mendoakan almarhum ayah saya. Setiap kali saya baca Quran itu saya akan ingat bahwa saya bisa membaca seperti ini itu karena atas jasa ajaran dari almarhum ayah saya. Dan tolong ya Rob, tiap pahala huruf-huruf yang aku bacakan ini kirimkan kepada beliau dan menjadi penerang di kuburnya. Gitu. Jadi teman-teman, apa yang orang tua kita lakukan di masa lalu itu ya karena kapasitas mereka di saat itu dia seperti itu. Apakah mereka pernah ngikutin seminar parenting? Apakah mereka pernah kuliah psikologi? Apakah pernah mereka mendengar podcast di YouTube tentang bagaimana komunikasi antara orang tua dan anak yang semestinya? Kan enggak. Resource mereka terbatas, informasi mereka terbatas, dan mereka hanya menjalankan apa yang dijalankan oleh orang tuanya dulu. Berarti ya mereka hanya bekerja sebagai orang tua secara otomatis gitu. Beda dengan kita sekarang yang kita terbuka dengan informasi, kita terbuka dengan contoh, kita terbuka dengan media untuk gimana caranya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang mesti kita pikirkan sekarang adalah bagaimana supaya hal-hal yang kita dapatkan di masa lalu itu tidak kita wariskan kepada anak-anak kita. Karena kita nggak punya excuse-nya nanti di hadapan anak-anak kita nanti di masa depan mereka. Nanti ketika anak-anak kita sudah dewasa di masa depan, kita mau jawab apa? Ketika kita masih nyubit, ketika kita masih bentak mereka, padahal psikolog, psikiater sekarang mudahnya kita cari. Kita bisa berkonsul, kita bisa dapatkan informasi-informasi tentang parenting dimanapun kita berada. Buku, seberapa banyaknya buku bisa kita lahap, tapi kita ternyata masih melanjutkan apa yang orang tua kita lakukan. Berarti kita sama sekali tidak ada progres sama sekali. Makanya kalau orang tua kita bisa punya excuse itu, kita nanti nggak bisa punya alasan lagi. Gitu. Jadi luka batin tuh adalah sebuah kesempatan dari Allah untuk kita supaya jadikan itu pembelajaran. Kayak kayak ada sebuah lagu aja di zaman jadul ya. What does not kill you makes you stronger.
Saya pikir itu adalah sebuah kata mutiara, tapi ternyata itu dari lirik lagu ya. What does not kill you makes you stronger. Sesuatu hal yang tidak membunuhmu itu hanya akan membuatmu menjadi lebih kuat. Gitu. Jadi apapun pahit-pahit yang kita rasain dulu, itu jadikan itu sebagai eh, sebagai energi buat kita untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi di hadapan eh, nanti di masa depan kita. Mohon maaf, ngomongnya rada kemana-mana, karena saya belum sarapan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallahu khair teh. Abis ini kita sarapan ya. Alhamdulillah kita juga nggak kerasa banget. Ini daging semua ya, kalau kata Pak Helmi ya. Alhamdulillah udah jam 10:30. Kita tutup aja ya teman-teman, ibu-ibu, calon ibu, calon istri ya kalau kata tadi Mbak Azah. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, tapi mungkin ya nih Teh Tri nanti kata seperti yang dikatakan sama Teh Zizi, mungkin nanti bisa konsultasi langsung ya, bisa cerita langsung sama Teh Zizi, bisa reach out ke IG-nya ya, @zizi_fauzia. Oke, mungkin ini kita tutup langsung aja ya. Terima kasih banyak Teh Zizi, jazakillahu khair telah menyempatkan waktunya berbagi cerita sama kita, jawab pertanyaan yang Masya Allah, semoga relate ya gitu sama kita. Akhir kalam mungkin ya, dari aku cukup. Mungkin kita sebelum selesai nih, foto bersama dulu ya, foto sama Teh Zizi. Tanya mau dibuka ininya, apa tuh, dibuka kameranya, on cam ya, kita foto bersama dulu. Oh siap, Merita, mangga-mangga. Yang bisa aja. Silakan, silakan. Wih, banyak ibu-ibu nih. Lagi di manapun berada. Ada lagi yang mau buka video? Ya, silakan, silakan. Oh, Masya Allah. Ini kita abadikan momen bersama Teh Zizi. Oke, oke. Siap. Kita 2 kali aja ya fotonya ya. Mari, mari. Silakan gaya terbaiknya. Oke. Aku hitung sampai 3 ya. Teman-teman yang mau buka foto juga nggak apa-apa. 1, 2, 3. Nah, nanti ada kakak Mute yang ngambil. Oke, udah ya. Satu lagi. Ya, kita kasih love dong buat Teh Zizi ya. Mana tangannya ya, boleh ya yang bisa kita kasih love. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Nah, udah diambil sama ya Teh Mute ya, Mbak Mute. Sekarang jadi teteh-teteh ya semuanya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Teh Zizi, sekali lagi dari aku dan teman-teman Makna Ibu. Semoga nanti lain kali kita bisa undang lagi ya Teh Zizi. Insya Allah. Iya, insya Allah. Mangga Teh Zizi, kalau misalnya Teh Zizi ada keperluan lain bisa meninggalkan Zoom. Terima kasih banyak ya. Kita bisa kasih Makasih reaction teman-teman. dong. Iya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan Teh. jaza Iya. kebersamaannya hari ini. Amin, amin, amin. Sarangyo semuanya. Saya pamit ya. Iya. Terima kasih Assalamualaikum banyak. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi teman-teman yang masih ada di sini, kita masih ada games ya. Jadi ini ibu-ibu banget pokoknya gamesnya. Kita langsung aja ya, Mangga. Mbak Umi ya? Bukan nih, Mbak Anggit. Yang mau ikutan games, yang bisa jawab, nanti kita ada games ini ya, tebak menu masakan. Jangan sampai kelihatan. Ya, sebelum udahan ya, kita rehat sejenak dulu. Nah, jadi ini gamesnya tebak menu masakan. Aku kasih instruksinya dulu ya. Udah bisa belum ya, Mbak Anggit? Jadi nanti ada 3 gambar, tebak gambar ya, tebak gambar. Jadi ada 3 gambar, jadi terpotong-potong gitu. Kita harus nebak kata-kata atau mengisi bagian yang rumpang gitu. Nah, nanti ibu-ibu nih, calon ibu, calon istri ya, silakan isi di kolom komentar jawabannya tuh apa. Yang menang itu yang paling cepat dan yang paling tepat menjawabnya. Nanti pemenang akan dihubungi oleh panitia.
Oke, mari kita mulai. Apakah sudah bisa? Mbak Anggit, siap. Nah, sekejap, sekejap. Wait, wait, wait. Kan udah kelihatan kan. Udah bisa belum Mbak Anggit? Nah, silakan ya. Diperhatikan, aku kasih waktu mungkin 30 detik ya. Biar sat-sat gitu isinya. Nah, ini ini contoh dulu ya. Contohnya kayak gini. Boleh next. Nah, contohnya kayak gini. Coba, siapa yang bisa jawab ini? Ini baru contoh ya. Masakan. Kode-kode. Kategorinya itu aja sih. Masakan. Ini apa nih? Hmm, 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 hmm. Nah, kalau ada yang tahu boleh dijawab di chat ya. Apakah ibu bisa menjawab ini yang suka masak? Ya, Menuke, terima kasih banyak. Capcay, wah ini ada 5 kata ya. 5 kata, enggak juga sih, pokoknya sayur sop. Belum, belum tepat. Ayo, apa nih? Ini apa? Nih kata pertama. Terus menyambung, dia akan menjadi sayur dada ayam jagung manis. Wah, hampir, hampir betul. Sayur dada ayam, sayur sayap ayam. No. Waduh, ini aku menemukan satu yang cocok ya. Jadi jawabannya apa nih sebenarnya, Bang Git? Nah, betul nih, ada Teh Anggi ya, Kakak Anggi, ya, sayur bayam jagung manis. Kenapa kok sayur bayam jagung manis? Karena ini kita lihat ya, ada sayur, terus ini tuh orang lagi bye gitu. Terus ini ayam jagung manis. Nah, kayak gitu ya permainannya. Sip, ini kita mulai ke permainan yang beneran. Anggi, mohon maaf ya, ini belum dapat ya. Sabar, sabar. Nih, cari kata berikut ya. Silakan bisa dimulai, Mbak Anggit. Nah, siap-siap. Coba kita lihat pertanyaan pertama. Nah, silakan tuh. Apa ini? Ya, bisa dijawab kakak-kakak. Ya, boleh lanjut, lanjut. Kasih waktu 30 detik. Kalau nggak sampai ada yang benar. Karena ini langsung. Oke, udah ada yang mirip-mirip. Nah, oke, siap. Ini aku sudah menemukan satu bunda ya, yang jawabannya tepat ya. Coba kita lihat ya, pada jawab itu ya, hampir rata-rata. Coba kita bisa lihat jawabannya ya, Mbak Anggit. Nah, ini dia. Ada Bunda Alfi ya, yang paling tepat. Yang lainnya juga hampir tepat. Coba kita lihat ya, udang. Ini apa nih, lagi ngapain? Ini ceritanya lagi go gitu, lagi pergi dong. Go, terus bunyinya motor kan reng gitu. Terus saus Padang. Sip, mantap. Kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Jadi nanti setiap sesi itu, setiap pertanyaan pemenangnya satu. Oke, lanjut. Seru-seru kata Mbak Reni. Iya, mantap kan? Pusing saya juga jawabnya. Silakan Mbak, pertanyaan kedua. Nah, ini nih. Nah, kan? Apakah jawaban untuk pertanyaan ini? Masakan apa ini? Silakan. Kakak-kakak bisa menjawab. Kayaknya harus yang orang Minang. Orang Minang. Oke, kita cepat-cepat. Siapa yang jawab? Apakah ada yang bisa menjawab? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Astagfirullah. 5 detik lagi. Oke, sudah 30 detik ya. Apakah kita menemukan jawaban yang betul? Kita cek. Apakah jawabannya? Gonjreng, betul ya. Terong balado. Siapa yang paling pertama nih di sini?
terpantau ada Mbak Tri ya. Nah, silakan nanti kakak-kakak panitia bisa menghubungi Mbak Tri. Wah, semuanya juga jawab nih. Ada Tering Balado malah. Ada Teri Balado dan Tribal Balado. Terima kasih Mbak Arum. Luar biasa. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Aku heboh sendiri, aku sendirian di sini. Oke, ini dia. Ini yang paling pamungkas ya. Pamungkas. Ya, silakan dijawab kakak-kakak. Waktunya 30 detik. Siapakah yang bisa menjawab? Daging asam manis. Oke, daging cakar lada hitam. Masih, ayo. Kali terus. Nah, waktunya masih berjalan. Monyet yang Sulawesi. Wah, kayaknya harus di-google dulu nih. Kan juara satu. Oh, ini juara satu semuanya. Nah, kita jawab. Apa tuh? Ya, 2 jam lagi. Enggak deh, 2 detik lagi. Oke, waktunya 30 detik sudah tercapai ya. Dan kita juga sudah tercapai nih pemenangnya. Terpantau di sini yang paling cepat dan yang paling tepat ada Anggi. Akhirnya Anggi dapet, selain dapat contoh. Daging teriyaki lada hitam. Oke, itu aja teman-teman. Selesai. Wih, jadi tahu kan ternyata ada masakan-masakan itu ya. Nah, oke, terima kasih ya. Nanti para pemenang akan dihubungi sama kakak-kakak panitia. Oh, lagi-lagi. Aduh, ntar ya, aku susah mikirinnya. Nah, makanya nanti ikut webinarnya lagi atau kajiannya lagi dari Makna Ibu. Nanti banyak games-games seru dan door prize di akhir acara. Udah kali ya. Aduh, capek anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Games tadi sebagai penutup acara kita hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join. Habis ini jangan lupa nanti akan di-share link evaluasi ya biar kita tahu nih makna ibu kurangnya apa, terus lebihnya apa yang bisa kita tingkatin. Siapa yang mau diundang lagi nanti kabarin aja. Mungkin itu cukup sekian dari aku. Jangan lupa follow IG-nya Makna Ibu ya. Oh, ini link evaluasinya, mohon maaf ya. Link evaluasinya bisa cek di sini. Bisa diisi, nanti juga di-share di grup komunitas ya. Oke, nah itu aja mungkin dari aku. Nah ini dia para pemenang door prize. Kakak-kakak yang nanya tadi, yang 3 tercepat ya kita ambilnya karena 3 aja nih yang masuk ke sini. Nanti akan dihubungi oleh kakak-kakak panitia. Dan ada peserta pertama, Masya Allah Kakak Atina. Terima kasih banyak, sudah semangat sekali. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Aku terima